Lampu kristal di aula utama Hotel Arunika berkilau, seperti ribuan pecahan es yang digantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke gaun satin, jas hitam, gelas sampanye, dan senyum orang-orang yang datang bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk menilai siapa yang masih berkuasa dan siapa yang mulai tenggelam. Di dekat pintu samping, Naila Prameswari berdiri dengan gaun biru tua sederhana, rambutnya disanggul rendah, wajahnya tenang, sementara para tamu berbisik melihat istri Adrian Mahendra datang tanpa perhiasan mencolok. Bagi sebagian besar orang di ruangan itu, Naila hanyalah istri yang jarang tampil, perempuan pendiam yang tidak pernah ikut dalam perbincangan bisnis suaminya, seolah hidupnya hanya berkisar pada rumah besar di kawasan Menteng dan acara keluarga yang penuh basa-basi. Mereka tidak tahu bahwa jari-jari yang memegang tas kecil hitam itu pernah menandatangani strategi penyelamatan utang bernilai triliunan, membaca ratusan halaman kontrak dalam satu malam, dan menemukan celah hukum yang membuat Mahendra Group tetap bernapas ketika bank-bank mulai kehilangan kesabaran. Adrian Mahendra berdiri di tengah aula seperti pusat gravitasi yang memaksa semua orang mengitarinya. Jas kelabunya dijahit sempurna, senyumnya tajam, dan suaranya penuh keyakinan ketika ia menyambut calon investor dari Horizon Capital, sebuah lembaga yang malam itu diharapkan akan mengucurkan dana besar untuk proyek pelabuhan hijau. Di sampingnya, Laras Kirana menempel dengan keanggunan yang disengaja, mengenakan gaun merah gelap, membawa map presentasi, dan sesekali menyentuh lengan Adrian seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa dialah perempuan yang paling memahami dirinya. Naila melihat sentuhan kecil itu, tetapi wajahnya tidak berubah. Ia sudah lama belajar bahwa rasa sakit yang terlalu sering datang akan kehilangan bunyinya, seperti pintu yang engselnya aus dan akhirnya hanya bergerak tanpa suara. Ia tidak datang untuk menguji kesetiaan Adrian, juga bukan untuk memamerkan status sebagai istri. Ia datang karena undangan resmi masih mencantumkan namanya sebagai bagian dari keluarga pendiri, dan karena malam itu ada dokumen penting yang tidak boleh ditandatangani sebelum satu klausul berbahaya diperbaiki. Ketika seorang pelayan lewat, Naila mengambil segelas air putih dan berdiri di sisi ruangan, mengamati wajah-wajah yang selama 2 tahun terakhir hanya ia kenal dari laporan rahasia dan rekaman rapat. Bagas Wiratama, direktur keuangan yang sering menunda pembukaan data kas, tertawa terlalu keras di dekat meja utama. 2 komisaris senior berbicara pelan sambil melirik tamu asing. Seorang manajer muda bernama Seno tampak pucat, seolah dasinya mencekik napasnya sendiri. Naila mencatat semuanya tanpa tampak sedang mencatat apapun. Adrian akhirnya melihatnya ketika Laras membisikkan sesuatu di telinganya. Senyum yang semula dipasang untuk tamu berubah menjadi garis kaku, lalu ia berjalan melintasi aula dengan langkah cepat. Beberapa kepala menoleh, merasakan perubahan udara sebelum kata-kata keluar. Naila menaruh gelasnya di meja bundar kecil dan menatap suaminya tanpa menunduk. Dalam dada Adrian, kemarahan bercampur malu. Ia merasa kehadiran Naila merusak panggung yang sudah ia atur dengan rapi, terutama karena malam itu ia ingin terlihat bebas, modern, dan tak terbebani bayangan rumah tangga yang dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini, Naila?" Suara Adrian rendah, tetapi cukup tajam untuk membuat 2 tamu di dekat mereka pura-pura sibuk memeriksa ponsel. "Ini acara perusahaan, bukan tempat untuk muncul tiba-tiba dengan wajah seolah kamu bagian dari keputusan malam ini." Naila memandangnya beberapa detik, tidak segera menjawab, karena ia tahu setiap kata di ruangan seperti ini bisa berubah menjadi senjata. Laras berdiri sedikit di belakang Adrian, bibirnya melengkung tipis, matanya penuh kemenangan yang terlalu cepat. "Aku datang karena namaku ada di undangan, dan karena ada hal yang harus dipastikan sebelum penandatanganan," jawab Naila tenang. Suaranya tidak keras, namun jelas, membuat beberapa orang di sekitar mereka mulai berhenti berbicara. Adrian tertawa pendek, bukan karena lucu,
melainkan karena ia ingin menghancurkan wibawa Naila sebelum wibawa itu sempat terlihat. Dalam pikirannya, perempuan di depannya tetap istri yang pulang ke rumah sunyi, bukan seseorang yang berhak menahan langkah bisnis yang ia pamerkan sejak awal malam. Hal yang harus dipastikan, Adrian mengulang dengan nada mengejek. Kamu bahkan tidak tahu bedanya memorandum dan kontrak eksekusi. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan orang-orang penting. Kata-kata itu jatuh lebih keras daripada denting gelas. Naila merasakan sebagian tamu menatapnya dengan rasa iba, sebagian dengan rasa ingin tahu, dan sebagian dengan kegembiraan kejam yang selalu muncul saat seseorang dipermalukan secara terbuka. Ia menarik napas pelan, mengingat ibunya pernah berkata bahwa kehormatan tidak harus dibela dengan suara tinggi. Laras maju setengah langkah, seolah ingin menenangkan keadaan, tetapi kata-katanya justru menambahkan minyak. Mungkin Mbak Naila lelah, Adrian. Acara sebesar ini bisa membuat siapapun salah paham. Lebih baik beliau pulang sebelum suasana jadi tidak nyaman. Sebutan hormat di mulut Laras terdengar seperti pisau yang dibungkus sutra. Adrian tidak menyadari atau tidak mau menyadari bahwa hampir seluruh ruangan kini memperhatikan mereka. Ia hanya melihat satu hal, Naila masih berdiri tegak dan itu membuat egonya merasa ditantang. Dengar baik-baik, kata Adrian, kali ini lebih keras. Malam ini menentukan masa depan Mahendra Group. Aku tidak punya waktu menghadapi drama rumah tangga. Keluar dari aula ini sekarang. Ada bisik-bisik halus seperti kain robek. Seorang pelayan berhenti beberapa langkah dari mereka. Tangan gemetar memegang nampan. Naila menatap wajah Adrian, mencari sisa laki-laki yang pernah duduk dengannya di balkon rumah lama, berbicara tentang membangun perusahaan yang tidak hanya kaya tetapi juga bersih. Ia tidak menemukan laki-laki itu. Apakah itu perintah sebagai suami atau sebagai direktur utama? Tanya Naila. Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat rahang Adrian mengeras. Di belakangnya, Bagas menatap dengan gelisah, sementara Laras menyipitkan mata. Adrian merasa kata-kata Naila mengandung ancaman yang tidak ia pahami. Ia benci perasaan itu, benci bahwa perempuan yang selama ini ia anggap aman untuk diabaikan tiba-tiba memaksa semua orang menunggu jawabannya. Karena tidak ingin terlihat ragu, ia memilih kejam, sebab kekejaman sering disalahartikan sebagai kekuatan oleh orang yang rapuh. Sebagai keduanya, ucap Adrian, kamu tidak punya tempat di sini. Kalimat itu mengangkat tirai terakhir dari sebuah pernikahan yang sebenarnya sudah lama kosong. Naila mengangguk pelan, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya menerima bukti yang selama ini ia hindari. Ia membuka tasnya, mengambil kartu kecil berwarna hitam dengan logo firma hukum Prameswari dan rekan, lalu meletakkannya di meja di samping gelas air putihnya. Gerakannya halus, namun orang-orang yang memperhatikan merasakan sesuatu berubah. Baik, kata Naila, aku akan keluar. Tetapi Adrian, jangan tanda tangani apapun sebelum membaca ulang lampiran 7 dan 9. Ada angka yang tidak ingin kamu lihat, dan ada nama yang seharusnya tidak muncul di sana. Wajah Bagas kehilangan sedikit warna. Laras segera menoleh ke arah Adrian, berharap ia tidak menangkap makna kalimat itu. Adrian justru tersinggung karena Naila seolah menasihatinya di depan umum. Ia mengangkat tangan ke arah pintu, memberi isyarat yang terlalu kasar untuk seorang istri, terlalu memalukan untuk seorang pemimpin. Naila berjalan meninggalkan aula tanpa mempercepat langkah. Sepatu hak rendahnya menyentuh lantai marmer dengan bunyi pelan namun teratur, seperti hitungan mundur yang hanya didengar oleh mereka yang bersalah. Di sepanjang jalur menuju pintu, beberapa tamu menunduk bukan karena hormat, tetapi karena tidak nyaman bertemu matanya. Naila tidak menangis. Di dalam dirinya memang ada luka, tetapi luka itu sudah berubah menjadi ruang dingin tempat keputusan-keputusan besar dapat disusun tanpa gangguan. Saat pintu aula tertutup di belakangnya, musik kembali terdengar, namun suasana tidak lagi sama. Adrian berdiri beberapa detik dengan dada naik turun.
Ia mengira akan merasakan kemenangan setelah Naila pergi, tetapi yang muncul justru kegelisahan samar. Laras cepat-cepat menggandeng lengannya dan berbisik bahwa semua baik-baik saja, bahwa para investor menunggu, bahwa Naila hanya mencoba menarik perhatian. Adrian ingin percaya. Percaya jauh lebih mudah daripada bertanya mengapa Bagas tampak gugup, mengapa salah satu konsultan asing dari Horizon Capital memandang kartu yang ditinggalkan Naila dengan ekspresi terkejut, dan mengapa Seno terlihat seperti orang yang baru saja melihat pintu keselamatan terbuka. Di luar aula, Naila berhenti di lorong panjang yang lebih sepi. Dimas Arya, partner junior di firma hukumnya, sudah menunggu dengan tablet di tangan. Wajahnya tegang, tetapi matanya penuh kepercayaan. Bu Naila, tim Horizon meminta konfirmasi akhir. Mereka bilang tanpa verifikasi dari pemegang hak veto, penandatanganan tidak bisa dilanjutkan. Naila menatap pantulan dirinya di kaca dinding. Perempuan di sana tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diusir suaminya di depan ratusan orang. Namun di balik ketenangan itu, ada kesedihan yang tidak perlu disaksikan siapapun. Kirim pesan kepada mereka, ucap Naila. Status verifikasi ditunda sampai audit lampiran 7 dan 9 selesai. Jangan gunakan bahasa emosional. Tulis bahwa keputusan ini diambil demi kepatuhan, bukan konflik pribadi. Dimas mengangguk cepat, jari-jarinya bergerak di layar. Ia sudah bekerja dengan Naila cukup lama untuk tahu bahwa semakin pelan suara perempuan itu, semakin serius badai yang sedang dibangun. Naila tidak pernah menyerang tanpa dasar. Ia menyusun langkah seperti arsitek menyusun fondasi, sunyi, teliti, dan hampir mustahil digoyahkan ketika semua titik sudah terkunci. Di dalam aula, pembawa acara memanggil Adrian untuk naik ke panggung. Tepuk tangan menyambutnya, meski tidak sehangat sebelumnya. Adrian memegang mikrofon, mengucapkan kalimat tentang warisan keluarga, keberanian inovasi, dan masa depan hijau. Ia bicara dengan lancar karena sudah menghafal naskah itu berkali-kali. Namun setiap kali matanya menyapu ruangan, ia melihat bekas jalur yang dilalui Naila menuju pintu. Ia membenci dirinya karena memikirkan hal itu. Ia menoleh ke meja penandatanganan, tempat dokumen besar sudah disiapkan, disorot lampu, seperti mahkota yang menunggu dipakai. Perwakilan Horizon Capital, seorang pria Indonesia bernama Revan Hartono yang mewakili kantor regional, naik ke panggung bersama dua koleganya. Senyumnya sopan, tetapi tidak sepenuhnya santai. Setelah Adrian selesai bicara, Revan mendekati meja dan membuka map berlogo perusahaan. Adrian mengambil pena perak dengan gerakan yang ia harapkan terlihat meyakinkan. Laras berdiri di sisi panggung, siap memberi tanda pada fotografer. Bagas menelan ludah. Semua sudah diarahkan menuju satu momen, satu foto, satu berita besar yang akan menyelamatkan harga saham keesokan pagi. Tetapi Revan tidak segera duduk. Ia menutup kembali mapnya, lalu mengambil mikrofon cadangan. Mohon maaf Bapak Adrian, sebelum proses ini dilanjutkan, kami menerima notifikasi resmi dari perwakilan kepatuhan independen. Ada status penundaan atas verifikasi akhir. Ruangan langsung sunyi, lebih sunyi daripada saat Naila dipermalukan. Adrian tersenyum kaku, mengira ini hanya gangguan teknis. Verifikasi apa yang Anda maksud? Tanyanya. Revan menatapnya dengan hati-hati, seperti dokter yang hendak menyampaikan diagnosis buruk kepada pasien yang terlalu yakin dirinya sehat. Verifikasi dari pihak yang memiliki hak veto atas klausul risiko dan pengalihan aset proyek, jawab Revan. Tanpa persetujuan beliau, Horizon Capital tidak dapat menandatangani komitmen pendanaan malam ini. Adrian merasa panas naik ke wajahnya. Hak veto itu seharusnya berada di bawah struktur hukum yang ia jarang baca, bagian dari perjanjian restrukturisasi lama yang disusun ketika Mahendra Group hampir jatuh. Ia ingat ada pihak independen, ada wali kepentingan, ada nama firma hukum.
Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa semua itu berkaitan dengan Naila. "Siapa beliau?" tanya Adrian. Meski bagian terdalam dirinya sudah mulai takut pada jawaban. Revan menoleh sebentar ke arah meja kecil tempat kartu hitam Naila masih terletak. Ibu Naila Prameswari. Nama itu menghantam aula seperti kaca besar yang pecah tanpa suara. Beberapa tamu menoleh ke pintu tempat Naila keluar. Laras membeku, senyum di wajahnya hilang. Bagas menunduk terlalu cepat. Adrian berdiri dengan pena di tangan. Tiba-tiba terlihat seperti aktor yang lupa naskah di tengah panggung paling terang. Bisik-bisik naik menjadi gelombang. Ada yang bertanya bagaimana mungkin istri yang baru saja diusir memiliki kuasa sebesar itu. Ada yang mengingat rumor lama tentang restrukturisasi rahasia. Ada pula yang mulai menghitung jarak aman dari Adrian. Sebab di dunia bisnis, kekuasaan yang retak lebih menakutkan daripada kekuasaan yang kejam. Adrian berusaha tertawa, namun suaranya keluar pendek dan kering. "Mungkin ada kesalahpahaman. Ibu Naila adalah istri saya, bukan pejabat perusahaan." Revan tidak mempermalukannya dengan nada kasar. Justru kesopanannya membuat keadaan terasa lebih menusuk. "Dalam dokumen kami, Ibu Naila bukan hadir sebagai istri, melainkan sebagai kuasa hukum utama dari konsorsium penyelamat dan pemegang mandat kepatuhan. Beliau menandatangani perlindungan kreditor saat Mahendra Group direstrukturisasi 2 tahun lalu. Beliau juga pemegang suara penentu untuk setiap transaksi yang berpotensi mengalihkan aset inti." Penjelasan itu membuat wajah Adrian mengeras. 2 tahun lalu, ia hanya tahu perusahaan selamat setelah perundingan panjang. Ia mengira ayahnya, koneksi politik, dan keberaniannya mengambil risiko yang memenangkan semuanya. Ia tidak pernah bertanya mengapa Naila sering pulang pagi dengan mata lelah. Di lorong, Naila mendengar kabar itu dari tablet Dimas. Siaran internal acara masih menyala. Ia melihat wajah Adrian di layar kecil, pucat oleh penghinaan yang baru ia pahami, tidak ada kepuasan di matanya. Ia pernah mencintai laki-laki itu, dan sisa cinta yang terluka tidak berubah menjadi kegembiraan hanya karena kebenaran muncul. Namun ia juga tahu belas kasihan tanpa batas dapat menjadi jalan bagi kejahatan untuk terus hidup. "Hubungi Rara," katanya. "Minta dia siapkan salinan digital transaksi vendor Samudra Lestari dan pinjaman jembatan." Dimas ragu sejenak. "Itu berarti kita membuka fase audit penuh malam ini." Naila mengangguk. "Mereka memilih panggungnya sendiri, kita hanya memastikan lampunya tidak dimatikan." Kalimat itu membuat Dimas terdiam dengan rasa hormat. Di hadapannya, Naila bukan perempuan yang baru dipermalukan, melainkan pemimpin yang telah menahan diri terlalu lama demi menjaga rumah tangga, karyawan, dan nama keluarga Mahendra. Sekarang, setelah Adrian sendiri memutuskan untuk menyingkirkannya di depan umum, tidak ada lagi alasan moral untuk menutup pintu yang sudah terbuka. Di panggung, Adrian meminta waktu 5 menit untuk konsultasi internal. Ia turun dengan langkah cepat, disambut Laras yang langsung berbisik bahwa Revan sengaja membuat tekanan bahwa Naila pasti memanfaatkan status lama untuk balas dendam. Namun kata-kata Laras tidak lagi terdengar semanis sebelumnya. Adrian menatap Bagas. "Apa isi lampiran 7 dan 9? Bagas berkedip, lalu menjawab terlalu lambat. "Hanya rincian alokasi vendor dan jaminan aset, Pak. Standar proyek besar." Adrian mengingat kalimat Naila, "Ada angka yang tidak ingin kamu lihat, ada nama yang seharusnya tidak muncul." "Ambil dokumennya," perintah Adrian. Bagas membuka map dengan tangan sedikit gemetar. Laras berusaha menyela, mengatakan bahwa membaca detail di tengah acara akan membuat mereka terlihat lemah. Tetapi Adrian menyambar berkas itu dan membuka lampiran yang dimaksud. Matanya bergerak cepat, lalu berhenti pada satu baris. "Samudra Lestari Konsultan." Nilai kontraknya terlalu besar untuk pekerjaan yang terlalu kabur. Di bawahnya, ada alokasi jaminan sementara dari aset gudang keluarga. Ia membalik halaman berikutnya,
dan menemukan tanda paraf yang menyerupai otorisasinya sendiri. Untuk pertama kali malam itu, Adrian merasakan ketakutan yang bukan berasal dari harga diri, melainkan dari kemungkinan bahwa ia telah berjalan di atas lantai yang dilubangi orang-orang terdekatnya. Laras menyentuh lengannya, tetapi ia menarik diri tanpa sadar. "Kenapa ada parafku di sini?" tanyanya pada Bagas. Direktur keuangan itu membuka mulut, menutupnya lagi, lalu berkata bahwa semua sudah melalui persetujuan standar. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun. Adrian memandang Laras, berharap menemukan kejujuran, tetapi yang ia lihat hanya kepanikan yang disembunyikan dengan kemarahan. Seno, manajer muda yang sejak awal tampak pucat, tiba-tiba mendekat. Ia membungkuk gugup. "Pak Adrian, maaf, saya harus mengatakan sesuatu." Bagas langsung memotong dengan suara keras, menyuruhnya kembali ke posisinya. Namun beberapa orang sudah melihat. Adrian menatap Seno dengan tajam, bicara. Seno menelan ludah, lalu berkata bahwa ia pernah diminta menyiapkan ringkasan pembayaran vendor tanpa akses ke dokumen pendukung. Ketika ia menolak, namanya dimasukkan sebagai penanggung jawab administrasi. Ia takut, tetapi setelah mendengar nama Naila disebut, ia merasa ada orang yang mungkin percaya padanya. Ucapan Seno membuat lingkaran kecil di belakang panggung membeku. Adrian ingin marah kepada bawahan itu, tetapi ada bagian dari dirinya yang mulai memahami bahwa amarahnya selama ini sering diarahkan pada orang yang salah. Ia memandangi aula, panggung, kamera, investor, dan tamu yang menunggu. Beberapa menit sebelumnya ia mengusir Naila karena mengira perempuan itu merusak citranya. Sekarang, citra itu runtuh bukan karena Naila, melainkan karena kebutaan yang ia pelihara sendiri. Dalam kepalanya, satu ingatan muncul. Naila duduk di meja makan tengah malam dengan dokumen tebal, sementara ia menuduhnya terlalu sibuk untuk menjadi istri. Di lorong, ponsel Naila bergetar. Nama Adrian muncul di layar. Ia memandangnya sampai dering berhenti. Tidak lama kemudian, pesan masuk. "Di mana kamu?" Tidak ada kata maaf, tidak ada pengakuan. Hanya pertanyaan yang masih terdengar seperti perintah. Naila menutup layar. Rara menelepon melalui sambungan aman, melaporkan bahwa transaksi Samudra Lestari terhubung dengan rekening perusahaan Cangkang yang memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga Laras. Naila memejamkan mata sesaat, bukan karena terkejut, melainkan karena potongan yang selama ini terpisah akhirnya membentuk gambar utuh. "Jangan rilis semuanya dulu," kata Naila. "Kita beri mereka kesempatan menjawab secara formal. Kirim surat penundaan kepada Horizon, salinan kepada komite audit, dan simpan bukti pengiriman." Rara menyetujui dengan suara mantap. Naila lalu menoleh ke jendela besar di ujung lorong. Dari sana, ia bisa melihat kota berkilau, seolah tidak ada satupun pernikahan yang sedang pecah. Tidak ada satupun perusahaan yang sedang menggigil di tepi jurang. Ia berdiri lurus, menenangkan napas, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan dirinya merasa lelah. Adrian akhirnya keluar dari pintu aula dengan langkah tergesa. Ia menemukan Naila di dekat jendela, berdiri bersama Dimas yang langsung menegang ketika melihatnya. Untuk sesaat Adrian tidak berkata apa-apa. Semua kalimat yang biasa ia gunakan, perintah, ejekan, penjelasan angkuh, mendadak terasa tidak berguna. Ia melihat wajah Naila dari samping, dan baru menyadari betapa asingnya perempuan itu baginya. Bukan karena Naila berubah, melainkan karena ia tidak pernah sungguh-sungguh melihat. "Naila," ucapnya, lebih pelan daripada sebelumnya, tetapi masih belum cukup rendah hati. Naila menoleh. "Ada yang perlu dibahas melalui kuasa hukum perusahaan, Adrian, bukan di lorong." Ia sengaja menyebut namanya tanpa panggilan rumah tangga, dan Adrian merasakan jarak itu seperti pintu besi turun di antara mereka. "Kamu tahu aku tidak mengerti struktur hak veto itu," katanya. Naila menatapnya lama. Di matanya tidak ada dendam meledak, hanya kekecewaan yang telah melewati batas panas dan menjadi dingin. "Kamu tidak pernah ingin mengerti. Itu berbeda." Adrian membuka mulut,
tetapi tidak ada pembelaan yang cukup bersih untuk diucapkan. Aku tidak tahu kamu yang menyelamatkan perusahaan, katanya akhirnya. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, tetapi juga seperti tuduhan halus, seolah kesalahan Naila adalah tidak memaksa dirinya terlihat. Naila memahami nada itu dan tersenyum sangat tipis. Aku tidak menyelamatkannya agar namaku disebut. Aku melakukannya karena ada ribuan karyawan yang tidak pantas kehilangan hidup, hanya karena para pemimpin mereka terlalu sombong untuk membaca risiko. Dimas menunduk, menyembunyikan kekaguman. Adrian memandang tangan Naila, tangan yang tidak lagi memakai cincin pernikahan sejak beberapa bulan lalu, tanpa pernah ia sadari. Aku membutuhkanmu masuk kembali, kata Adrian. Investor menunggu. Naila menggeleng pelan. Bukan aku yang membuat mereka menunggu, dokumenmu yang bermasalah. Adrian merasa ditampar, tetapi kali ini ia tidak bisa membalas. Dari dalam aula, suara tamu mulai meninggi, tanda kepanikan menyebar. Laras muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. Ia melihat Adrian dan Naila berdiri berhadapan, lalu segera memasang ekspresi terluka. Adrian, kita harus kembali. Jangan biarkan dia mengendalikan semuanya. Kata dia terdengar terlalu kasar untuk situasi yang menuntut hati-hati. Naila tidak menoleh kepada Laras. Ia hanya berkata kepada Adrian, lihat baik-baik siapa yang takut pada audit, lalu tanyakan mengapa. Kalimat itu sederhana, namun menembus lebih dalam daripada laporan panjang. Laras tertawa kecil dengan nada menghina. Mbak Naila selalu pandai membuat dirinya terlihat suci. Padahal semua orang tahu ini hanya soal istri yang cemburu karena tidak lagi menjadi pusat perhatian. Dimas hampir menjawab, tetapi Naila mengangkat tangan pelan. Ia sudah terlalu lama menghadapi orang seperti Laras untuk terpancing oleh hinaan yang dirancang agar ia kehilangan kendali. Kalau ini hanya soal cemburu, audit akan membersihkan namamu, kata Naila. Mengapa kamu takut? Laras kehilangan kata selama sepersekian detik. Cukup singkat bagi tamu biasa, tetapi cukup lama bagi Adrian yang mulai mencari retakan. Bagas menyusul dari belakang, wajahnya basah keringat. Ia berkata bahwa situasi harus dikendalikan, bahwa media sudah berada di lobi, bahwa lebih baik mereka menandatangani dulu dan mengurus detail setelahnya. Naila menatap Bagas untuk pertama kali malam itu dengan perhatian penuh, seperti seorang jaksa melihat saksi yang terlalu banyak menyembunyikan jawaban. Menandatangani dokumen bermasalah demi menyelamatkan wajah adalah cara tercepat menghancurkan perusahaan, ucap Naila. Dan kali ini, aku tidak akan membersihkan reruntuhan yang kalian ciptakan. Adrian memejamkan mata sebentar. Kata kali ini menghantamnya lebih keras daripada tuduhan apapun. Berarti sudah pernah. Berarti selama ini ia berdiri di atas hasil kerja yang tidak ia hargai, tidur di rumah yang dijaga oleh perempuan yang ia abaikan, menerima pujian dari dewan atas keputusan yang mungkin disusun dari malam-malam Naila tanpa tidur. Revan mendekat bersama dua anggota komite audit yang tampak cemas. Ia menyapa Naila dengan hormat profesional, bukan keakraban berlebihan, dan sikap itu semakin menegaskan posisinya di mata semua orang. Ibu Naila, kami membutuhkan arahan tertulis untuk status malam ini. Naila mengangguk. Penandatanganan ditunda. Komite Audit Independen harus memeriksa lampiran 7, 9, dan seluruh transaksi terkait vendor Samudra Lestari. Selama proses itu, tidak ada pengalihan aset dan tidak ada tekanan terhadap staf administrasi. Seno yang berdiri tidak jauh dari sana menunduk, matanya berkaca-kaca karena merasa namanya akhirnya dilindungi. Adrian mendengar semua itu dengan campuran malu dan kagum yang menyakitkan. Naila berbicara tanpa meninggikan suara, namun semua orang mengikuti. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan agar ia dipuji, tidak ada pembalasan kecil yang memuaskan ego. Ia hanya mengambil kendali karena keadaan menuntut seseorang yang masih memahami batas benar dan salah. Dalam beberapa menit, perempuan yang ia usir dari pesta berubah menjadi satu-satunya orang yang mampu mencegah malam itu menjadi bencana hukum.
Adrian baru menyadari bahwa Hoi Hearn bukan sekadar rasa bersalah, melainkan kesadaran terlambat bahwa ia telah menghina keselamatannya sendiri. Laras berusaha memotong keputusan itu dengan mengatakan bahwa media akan menghancurkan mereka jika penundaan diumumkan. Naila menatapnya akhirnya. Media akan lebih kejam jika besok mereka menemukan kita menandatangani kontrak yang berisi pengalihan aset bermasalah. Laras membuka mulut, tetapi Revan mengangguk setuju. Komite audit juga mencatat perintah Naila. Bagas tampak seperti ingin mundur ke bayangan, namun Dimas sudah memperhatikannya dengan tajam. Di aula, musik dihentikan. Pembawa acara menerima instruksi baru. Para tamu mulai memahami bahwa pesta telah berubah menjadi awal penyelidikan. Adrian berdiri di samping Naila ketika pengumuman penundaan disampaikan. Ia ingin mengatakan maaf, tetapi kata itu terasa terlalu kecil, terlalu terlambat, dan terlalu mudah dibandingkan kerusakan yang ia buat. Di depan semua orang, ia pernah menyuruh Naila keluar seolah ia tidak berharga. Kini di depan semua orang pula, ia harus menerima bahwa nilai yang ia abaikan adalah penopang yang membuat perusahaannya tidak runtuh. Naila tidak menatapnya. Matanya tertuju pada panggung, pada para karyawan yang cemas, pada masa depan yang masih bisa diselamatkan jika kebenaran tidak lagi ditunda. Saat malam semakin dalam, tamu-tamu meninggalkan hotel dengan wajah penuh pertanyaan. Beberapa media mulai menunggu di luar, tetapi pernyataan resmi yang disusun Naila cukup rapi untuk mencegah kepanikan pasar. Adrian melihatnya bekerja dari jarak beberapa langkah, memberi instruksi kepada Dimas, menenangkan Revan, memastikan Seno tidak sendirian menghadapi tekanan. Ia merasa seperti orang asing di wilayah yang seharusnya ia pimpin. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut kehilangan perusahaan. Ia takut bahwa Naila telah berjalan begitu jauh darinya hingga tidak ada lagi jalan pulang. Naila akhirnya mengambil tasnya dari kursi lobi. Adrian mendekat, kali ini tanpa Laras, tanpa Bagas, tanpa tepuk tangan palsu. "Aku akan datang ke kantormu besok," katanya. Naila menatapnya sebentar. "Datanglah sebagai direktur utama yang membawa dokumen, bukan sebagai suami yang mencari pengampunan cepat." Ia lalu berjalan menuju pintu keluar, melewati lampu hotel yang memantulkan bayangannya di lantai marmer. Adrian tidak menghentikannya. Ia hanya berdiri, merasakan untuk pertama kali berat penuh dari kalimat yang ia ucapkan sendiri, "Kamu tidak punya tempat di sini." Di luar, udara malam Jakarta terasa lembab dan jujur. Naila masuk ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Dimas duduk di depan, masih memegang tablet dengan puluhan pesan masuk. "Bu, besok akan berat," katanya pelan. Naila memandang gedung hotel melalui kaca gelap. Di dalam sana, Adrian mungkin sedang menatap reruntuhan harga dirinya. Laras mungkin sedang menyusun kebohongan baru, dan Bagas mungkin sedang mencari cara menghapus jejak. Naila tahu perang yang sesungguhnya baru dimulai. Namun malam ini, setidaknya satu hal telah berubah. Ia tidak lagi berdiri di pinggir ruangan. Pagi setelah pesta itu, langit Jakarta tampak pucat di balik jendela kantor Prameswari dan rekan, seolah kota sendiri ikut menahan napas setelah menyaksikan kehormatan sebuah keluarga bisnis tercabik di depan publik. Naila tiba sebelum para staf lain datang, mengenakan setelan krem sederhana dan membawa map kulit yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak ada jejak air mata di wajahnya, hanya lingkaran lelah di bawah mata yang ia biarkan terlihat. Baginya, menutup luka dengan riasan tebal hanya akan memberi orang lain izin untuk berpura-pura bahwa luka itu tidak pernah ada. Di ruang rapat kecil yang menghadap jalan utama, Dimas sudah menyusun berkas berdasarkan tingkat risiko. Sementara Rara menyalakan layar besar berisi peta aliran dana proyek pelabuhan hijau. Mereka tidak banyak bicara ketika Naila masuk. Dalam firma itu, semua orang tahu kapan seorang pemimpin membutuhkan laporan, bukan belas kasihan. Naila duduk di ujung meja, membuka halaman pertama, lalu menatap dua orang kepercayaannya. Mulai dari transaksi yang paling dekat dengan penandatanganan semalam.
Kita tidak mencari kesalahan untuk membalas dendam. Kita mencari kebenaran agar tidak ada orang kecil dikorbankan. Rara mengangguk, lalu menunjuk rangkaian garis merah yang menghubungkan Mahendra Group dengan beberapa perusahaan vendor. Samudra Lestari menerima kontrak konsultan lingkungan dengan nilai hampir 5 kali lipat dari standar. Pekerjaannya tumpang tindih dengan vendor lain, dan sebagian pembayaran masuk 2 hari sebelum proposal akhir dikirim ke Horizon Capital. Dimas menambahkan bahwa satu perusahaan penerima pembayaran memiliki alamat sama dengan kantor lama milik sepupu Laras. Naila mendengarkan tanpa menyela. Tetapi jari telunjuknya berhenti di nama seorang staf administrasi yang tercantum sebagai penanggung jawab proses. Nama itu adalah Seno Pradipta. Semalam, pemuda itu berdiri pucat di belakang panggung, memberanikan diri mengucapkan kebenaran yang mungkin sudah lama ia pendam. Naila menutup mata sejenak, membayangkan tekanan yang dialami pegawai muda ketika diminta menandatangani dokumen oleh orang-orang yang gajinya menentukan hidup keluarganya. Pastikan Seno mendapat perlindungan saksi internal, katanya. Tidak ada panggilan informal, tidak ada ancaman mutasi, tidak ada percakapan tanpa pendamping hukum. Dimas segera mencatat. Rara melirik Naila, memahami bahwa keputusan itu bukan hanya strategi, melainkan prinsip yang selalu membedakan Naila dari para eksekutif congkak. Sementara itu, di gedung Mahendra Group, Adrian duduk di ruang kerjanya tanpa menyentuh kopi yang sudah dingin. Malam tadi, ia pulang dengan kepala penuh suara, tepuk tangan yang berubah canggung, bisikan tamu, dan nama Naila yang disebut dengan hormat oleh orang yang justru ia harapkan menandatangani investasi. Di meja kaca, surat penundaan resmi dari firma Naila tergeletak rapi. Setiap kalimatnya dingin, profesional, dan tidak memberi ruang bagi perasaan pribadi. Itulah yang paling menyakitkan Adrian. Ia lebih siap menghadapi amarah Naila daripada menghadapi ketenangannya. Laras masuk tanpa mengetuk, membawa wajah yang sudah dilatih antara cemas dan terluka. Kamu tidak boleh membiarkan dia mengatur perusahaanmu, katanya sebelum Adrian sempat bicara. Ia memilih berdiri dekat jendela, membiarkan cahaya pagi menyentuh gaunnya yang masih tampak mewah meski acara sudah berakhir buruk. Adrian memandangnya lama. Biasanya ia akan merasa tenang melihat Laras, karena perempuan itu selalu memberi jawaban yang membuatnya merasa benar. Namun pagi itu, setiap kata Laras terdengar seperti gema dari ruangan kosong. Ia teringat pertanyaan Naila, lihat baik-baik siapa yang takut pada audit. Apa hubunganmu dengan Samudra Lestari? Tanya Adrian. Laras berkedip, lalu tertawa pendek seolah pertanyaan itu terlalu konyol untuk dijawab serius. Kamu mulai percaya pada istrimu sekarang? Setelah bertahun-tahun dia diam, tiba-tiba dia datang mempermalukanmu dan kamu bertanya kepadaku? Adrian tidak segera menyesal atas pertanyaannya. Itu membuat Laras sedikit kehilangan keseimbangan. Ia mendekat, suaranya dilembutkan. Adrian, Naila ingin mengambil kendali. Dia tahu kamu sedang tertekan. Dia memakai hukum untuk membuatmu tampak bodoh di depan investor. Kata bodoh menekan luka yang masih segar. Adrian mengepalkan tangan karena rasa malu semalam belum selesai membakar dadanya. Namun ada bagian lain dalam dirinya yang mengingat wajah Bagas saat nama Samudra Lestari disebut. Ia tidak bisa lagi menepis semuanya sebagai kecemburuan rumah tangga. Aku akan menemui Naila, katanya. Laras langsung menegang. Jangan, itu yang dia mau. Adrian mengambil jas dari sandaran kursi. Aku perlu tahu apa yang dia pegang. Laras menatap punggungnya dengan mata mengeras. Untuk pertama kalinya, Adrian pergi tanpa menunggu izin emosional darinya. Di kantor Naila, jam baru menunjukkan pukul 10 ketika resepsionis memberitahu bahwa Adrian Mahendra datang tanpa janji. Dimas menoleh kepada Naila, jelas siap menolak. Naila menutup berkas dan berdiri. Biarkan dia masuk ke ruang rapat utama. Semua percakapan dicatat. Tidak ada kopi. Rara hampir tersenyum mendengar kalimat terakhir, tetapi segera menunduk ke laptopnya.
Naila berjalan menyusuri koridor firma yang dindingnya dipenuhi foto proyek bantuan hukum, bukan penghargaan mewah. Ia selalu ingin kantor itu menjadi tempat orang merasa dilindungi, bukan diperkecil. Adrian masuk dengan langkah yang mencoba tetap mantap, tetapi matanya menunjukkan tidur yang buruk. Ia berhenti ketika melihat Naila sudah duduk di ujung meja panjang dengan Dimas di sisi kanan dan Rara di sisi kiri. Susunan itu membuatnya sadar bahwa ia bukan datang ke rumah istrinya, melainkan ke wilayah profesional seorang perempuan yang selama ini ia abaikan. "Aku ingin bicara berdua," katanya. Naila menatapnya tanpa keras, tetapi juga tanpa kehangatan. Pembicaraan tentang Mahendra Group tidak dilakukan berdua. Pembicaraan tentang pernikahan kita tidak relevan dengan audit pagi ini. Adrian menelan bantahan yang hampir keluar. "Aku datang untuk meminta maaf soal semalam." Kalimat itu melayang beberapa saat di udara. Dimas menunduk ke catatan, Rara diam, dan Naila tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan Adrian. "Bagian mana?" tanyanya. Adrian mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Naila menyatukan jari di atas meja. "Kamu meminta maaf karena mengusirku di depan orang banyak, karena tidak membaca dokumen, karena mempermalukan aku sebagai istri, atau karena baru tahu aku punya kuasa yang kamu butuhkan?" Pertanyaan itu membuat wajah Adrian memerah. Ia datang dengan niat menurunkan ketegangan, bukan menguliti kesalahannya satu persatu. Namun Naila tidak terdengar menyerang. Justru ketepatan suaranya membuat ia sulit bersembunyi. "Aku salah karena mengusirmu," ucapnya akhirnya. "Aku tidak tahu posisimu dalam struktur itu." Naila mengangguk sangat pelan. "Kamu salah bukan karena tidak tahu. Kamu salah karena merasa tidak perlu tahu. Selama bertahun-tahun, kamu mengira ketidaktahuanmu adalah bukti bahwa aku tidak penting. Padahal itu hanya bukti bahwa kamu tidak pernah bertanya." Adrian memalingkan wajah ke jendela. Di luar, lalu lintas bergerak pelan, seperti kehidupan yang tidak peduli pada runtuhnya harga diri seseorang. Ia ingin berkata bahwa Naila juga menjauh, bahwa ia juga tidak pernah menjelaskan semuanya. Namun ingatan demi ingatan muncul sebelum pembelaan itu sempat lahir. Naila menunggu di meja makan, ia pulang lewat tengah malam. Naila menawarkan membaca laporan, ia menertawakan. Naila memperingatkan tentang Bagas, ia menyebutnya terlalu curiga. Setiap kenangan membuat kata pembelaan di lidahnya terasa kotor. "Apa yang kamu inginkan agar penandatanganan bisa dilanjutkan?" tanya Adrian akhirnya, memilih jalan yang menurutnya aman. Naila membuka map. Audit independen atas vendor Samudra Lestari, pengungkapan seluruh persetujuan pengalihan aset, perlindungan bagi staf yang terlibat administrasi, dan penangguhan kewenangan Bagas atas pembayaran proyek sampai pemeriksaan selesai. Adrian langsung mengangkat kepala, menangguhkan Bagas akan mengguncang pasar. Naila menatapnya tanpa berkedip. Menutupi Bagas akan mengguncang perusahaan dari dalam. Pilih kerusakan yang masih bisa diperbaiki, atau kerusakan yang akan memakan semua orang. Di saat yang sama, Laras berada di ruang konferensi lantai 20 gedung Mahendra Group, mengumpulkan beberapa manajer yang masih setia karena takut atau karena mendapat manfaat. Ia berbicara dengan suara rendah, menyebut Naila sebagai ancaman eksternal yang memakai status pernikahan untuk menghentikan proyek nasional. Bagas duduk di ujung meja, wajahnya kaku, tetapi matanya terus bergerak ke layar ponsel. Ia tahu hubungan uang itu terlalu banyak meninggalkan jejak. Laras tahu juga, tetapi berbeda dengan Bagas, ia masih percaya bahwa opini publik dapat mengubur dokumen jika kebisingannya cukup besar. "Kita tidak menyerang data," kata Laras. "Kita menyerang motifnya." Buat orang bertanya, mengapa seorang istri yang jarang muncul tiba-tiba menahan proyek terbesar suaminya? Biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Seorang manajer komunikasi bertanya, apakah itu tidak berbahaya jika Naila menggugat pencemaran nama baik? Laras tersenyum tipis. "Kita tidak menyebut nama secara langsung.
Kita biarkan akun anonim, pengamat bayaran, dan wartawan yang lapar drama bekerja. Bagas mengusap wajahnya. Ia tidak menyukai rencana itu, bukan karena bermoral, melainkan karena semakin banyak orang dilibatkan, semakin sulit semua dikendalikan. Di kantor firma, Adrian membaca daftar syarat Naila dengan napas tertahan. Kamu tahu, Dewan tidak akan menerima ini dengan mudah. Naila menjawab, Dewan akan menerima apapun jika alternatifnya adalah penyelidikan regulator dan pembatalan investasi. Adrian menatapnya. Ada kekuatan dalam cara Naila menyusun kalimat, bukan kekuatan yang memaksa, tetapi yang lahir dari penguasaan penuh atas fakta. Ia teringat bagaimana ia pernah menyebut pekerjaan Naila sebagai kesibukan kecil untuk mengisi waktu. Rasa malu itu datang lagi, lebih tajam, karena kini ia sadar penghinaan semalam bukan kejadian tunggal, melainkan puncak dari kebutaan panjang. Ponsel Rara bergetar. Ia membaca pesan, lalu wajahnya berubah serius. Bu, ada narasi mulai naik di media sosial. Mereka menyebut penundaan investasi disebabkan konflik rumah tangga dan ambisi pribadi seorang istri. Adrian berdiri, siapa yang memulai? Rara mengarahkan layar ke meja, menunjukkan beberapa akun yang menyebarkan kalimat hampir serupa dalam waktu berdekatan. Naila tidak tampak terkejut. Terlalu rapi untuk spontan. Dimas menatap Adrian. Ini pola komunikasi krisis palsu. Seseorang dari dalam perusahaan ingin mengubah audit menjadi drama pernikahan. Adrian merasakan dadanya sesak. Ia tahu gaya itu. Laras pernah membanggakan kemampuannya menggeser opini tanpa meninggalkan tanda tangan. Dulu ia menganggapnya cerdas, bahkan berguna. Kini kecerdikan itu tampak seperti ruangan tanpa jendela. Naila menutup laptop Rara pelan. Kita jawab dengan fakta, bukan emosi. Siapkan pernyataan singkat bahwa penundaan terjadi karena kepatuhan dokumen dan perlindungan pemangku kepentingan. Jangan sebut pernikahan, jangan sebut Laras, jangan beri panggung pada fitnah. Adrian memandangnya, lalu sadar bahwa bahkan untuk membela diri, Naila lebih disiplin daripada dirinya saat memimpin perusahaan. Namun di balik ketenangannya, Naila bukan batu. Ketika rapat berhenti sebentar dan Adrian keluar untuk menerima telepon dari komisaris, ia berjalan ke ruang arsip kecil dan menutup pintu. Di sana, di antara rak kontrak dan map perkara, ia membiarkan bahunya turun. Rara menyusul tanpa banyak suara, berdiri di ambang pintu. Bu, tidak apa-apa merasa sakit. Naila tersenyum lelah. Aku tahu. Yang tidak boleh adalah membiarkan sakit memilih keputusan. Rara mengangguk. Ia pernah menjadi klien bantuan hukum Naila bertahun-tahun lalu sebelum diangkat menjadi analis. Karena itu, kesetiaannya tidak dibeli gaji. Naila membuka kotak kecil di laci arsip, tempat ia menyimpan cincin pernikahan yang sudah lama tidak dipakai. Ia tidak tahu mengapa masih menyimpannya di kantor, mungkin karena rumah terlalu penuh kenangan yang tidak bisa dipercaya. Cincin itu pernah menjadi lambang janji, lalu menjadi benda asing yang dingin. Aku dulu percaya Adrian bisa menjadi pemimpin yang baik, katanya pelan. Dia punya keberanian, tetapi keberanian tanpa kerendahan hati berubah menjadi kesombongan. Rara tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menjadi saksi bahwa perempuan kuat pun tidak kehilangan kemanusiaannya ketika memilih tidak hancur. Sore harinya, Seno datang ke firma dengan wajah tegang dan kemeja yang tampak dipakai terburu-buru. Ia didampingi seorang kakak perempuan yang menggenggam tas kain lusuh, matanya penuh kekhawatiran. Naila menyambut mereka di ruang kecil yang lebih hangat daripada ruang rapat utama. Kamu aman di sini, katanya kepada Seno. Kalimat sederhana itu membuat pemuda tersebut menunduk lama. Ia bercerita bahwa Bagas memerintahkannya menyiapkan ringkasan pembayaran, lalu mengubah catatan persetujuan setelah ia menolak menandatangani beberapa lampiran. Ancaman mutasi ke cabang terpencil membuatnya diam. Kakak Seno, Mila, akhirnya bicara dengan suara bergetar. Ayah kami sakit, Bu. Seno takut kehilangan pekerjaan.
Dia bukan orang jahat. Naila memandang perempuan itu dan melihat wajah banyak keluarga yang bergantung pada satu slip gaji, satu kartu pegawai, satu belas kasihan atasan yang sering tidak datang. Justru karena dia bukan orang jahat, dia masih punya kesempatan memperbaiki keadaan, jawab Naila. Ia meminta Dimas mencatat kesaksian awal, lalu menjelaskan perlindungan yang bisa mereka ajukan. Tidak ada janji kosong, hanya langkah hukum yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Adrian yang masih berada di kantor firma melihat Seno keluar dengan mata merah, sesuatu dalam dirinya bergeser. Selama ini, ia memandang perusahaan dari lantai tertinggi, melalui grafik, valuasi, dan presentasi. Ia jarang melihat wajah pegawai yang gemetar karena tanda tangan palsu bisa menghancurkan hidup mereka. Naila melihat itu setiap hari, dan mungkin karena itulah ia tidak pernah sembrono dalam mengambil keputusan. Adrian mendekati Naila setelah Seno pergi. Aku tidak tahu mereka menekan staf seperti itu. Naila menjawab tanpa kelembutan palsu. Kamu tidak tahu karena kamu membuat ketakutan menjadi bahasa resmi perusahaan. Kalimat itu menghentikan Adrian. Ia ingin marah, tetapi tidak menemukan dasar. Ia ingat rapat-rapat ketika ia memotong pendapat bawahan, ketika ia membiarkan Bagas menekan tim demi hasil cepat, ketika ia memuji Laras karena mampu membuat masalah tampak tidak ada. Ia selalu berkata bahwa itulah harga menjadi besar. Sekarang ia melihat harga itu dibayar oleh orang seperti Seno. Apa masih ada jalan menyelamatkan investasi? Tanyanya. Kali ini bukan dengan nada menuntut. Naila melihat perubahan kecil itu, tetapi tidak membiarkannya terlalu berarti. Penyesalan pertama sering hanya rasa takut kehilangan. Ada jalan, kata Naila, tetapi bukan jalan yang nyaman. Kamu harus memberi akses penuh, menandatangani perintah perlindungan staf, dan membiarkan audit berjalan meskipun hasilnya mempermalukanmu. Adrian mengangguk pelan, dan pernikahan kita, pertanyaan itu keluar lebih lirih daripada yang ia rencanakan. Naila diam cukup lama hingga suara pendingin ruangan terdengar jelas. Pernikahan kita bukan alat negosiasi. Jangan mencampurnya dengan perusahaan hanya karena selama ini kamu mencampur kekuasaan dengan kasih sayang. Adrian tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk menyelamatkan dirinya. Malam turun ketika surat pembekuan kewenangan sementara akhirnya dikirim ke komite audit dan dewan komisaris. Tanda tangan Adrian ada di halaman terakhir, goresannya tidak semantap biasa. Naila membacanya sekali lagi, lalu menyerahkan kepada Dimas untuk arsip. Rara melaporkan bahwa serangan opini masih berlanjut, tetapi pernyataan resmi firma mulai menahan laju spekulasi. Beberapa karyawan Mahendra Group mengirim pesan anonim, menawarkan informasi tentang pembayaran fiktif, tekanan atasan, dan dokumen yang dimundurkan tanggalnya. Pintu yang semalam terbuka sedikit kini mulai didorong banyak tangan dari dalam. Di gedung Mahendra Group, Laras membaca salinan surat itu dengan wajah memucat. Bagas berdiri di dekat mejanya, marah sekaligus takut. Adrian menandatangani ini. Dia mulai berpihak kepada Naila. Laras meremas kertas sampai ujungnya kusut. Dia tidak berpihak, dia panik. Namun dalam hatinya, Laras tahu kepanikan Adrian bisa menjadi awal kehancuran mereka. Ia telah terlalu lama menikmati akses, terlalu lama berdiri di sisi kekuasaan tanpa jabatan yang cukup untuk bertanggung jawab. Naila berbeda. Perempuan itu tidak membutuhkan sorotan untuk bergerak, dan justru karena itulah ia sulit dilawan. Laras mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang namanya tidak tersimpan. Suaranya berubah dingin. Naikkan narasi malam ini. Bukan hanya cemburu. Buat seolah Naila terhubung dengan investor untuk mengambil alih Mahendra Group. Di ujung lain, suara pria bertanya, apakah itu aman? Laras menatap jendela gelap yang memantulkan wajahnya sendiri. Tidak ada yang aman kalau kita diam. Ia memutus panggilan, lalu menatap Bagas. Kita harus membuat Adrian takut kehilangan semuanya, termasuk nama keluarganya.
Kalau dia takut cukup dalam, dia akan kembali menyerang istrinya sendiri. Di kantor Prameswari dan rekan, Naila berdiri sendirian di balkon kecil setelah semua orang pulang. Angin malam membawa suara kendaraan dan hujan yang belum turun. Ia tahu serangan berikutnya akan lebih buruk. Orang-orang yang mencari makan dari kebohongan tidak akan menyerah hanya karena satu surat resmi. Namun ia juga tahu ada banyak orang seperti Seno yang menunggu seseorang cukup berani untuk memulai. Di layar ponselnya, pesan Adrian muncul lagi. Kali ini lebih pendek. Aku akan bekerja sama. Naila membaca kalimat itu tanpa tersenyum, lalu menyimpan ponsel. Ia memandang langit yang gelap, mengingat malam pesta ketika Adrian mengangkat tangan dan menyuruhnya keluar. Dulu, ia mungkin akan menganggap penghinaan itu sebagai akhir dari dirinya sebagai istri. Sekarang ia melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih jujur. Ia tidak tahu apakah Adrian akan sungguh berubah atau hanya mengikuti rasa takut. Ia juga tidak tahu seberapa dalam Laras dan Bagas telah merusak perusahaan, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Mulai malam itu, setiap tanda tangan akan diperiksa, setiap korban akan didengar, dan setiap kesombongan akan diminta membayar harganya. Pagi berikutnya, berita tentang penundaan investasi Mahendra Group tidak lagi bergerak seperti bisik-bisik, melainkan seperti api kecil yang menemukan tumpukan kertas kering. Judul-judul media menulis tentang konflik internal, investor asing yang ragu, dan sosok istri misterius yang memegang hak veto atas proyek bernilai besar. Naila membaca semuanya tanpa ekspresi berlebihan, duduk di ruang kerjanya dengan secangkir teh yang nyaris tidak disentuh. Ia tahu sebagian berita lahir dari ketidaktahuan, tetapi sebagian lainnya terlalu terarah, terlalu seragam, dan terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Rara masuk membawa laporan pemantauan media. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang berusaha ia tahan. Mereka mulai menyerang pribadi ibu. Ada narasi bahwa ibu menyembunyikan posisi hukum demi menjebak Pak Adrian, lalu mengaitkan keputusan audit dengan kecemburuan kepada Laras. Naila menerima tablet itu, menggulir beberapa halaman, lalu berhenti pada satu artikel opini anonim yang menyebutnya sebagai perempuan ambisius di balik keretakan dinasti bisnis. Ia tidak tersenyum, tidak mengernyit, hanya menatap rangkaian kata itu seperti dokter melihat hasil röntgen dari penyakit yang sudah lama ia duga. Cari pola penyebarannya, kata Naila. Pisahkan akun organik dari akun bayaran. Kita tidak akan menanggapi hinaan, tetapi kita perlu tahu siapa yang membiayai kebisingan ini. Dimas yang duduk di depan laptop mengangkat kepala. Ada satu jaringan yang juga pernah dipakai Mahendra Group untuk kampanye akuisisi tahun lalu. Vendor komunikasinya terhubung dengan tim Laras. Naila mengangguk pelan. Setiap langkah Laras semakin menegaskan rasa takutnya pada audit. Orang yang merasa bersih biasanya tidak perlu menyalakan begitu banyak asap untuk mengaburkan ruangan. Di lantai tertinggi gedung Mahendra Group, Adrian berdiri di hadapan Dewan Komisaris dengan wajah kaku. Beberapa pria senior yang dulu memujinya sebagai penerus agresif kini menatapnya seperti menimbang nilai sebuah kapal yang mulai bocor. Mereka meminta penjelasan, bukan permintaan maaf. Adrian menjelaskan bahwa audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan, bahwa penundaan bersifat sementara, dan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada proyek pelabuhan hijau. Namun ketika salah satu komisaris bertanya mengapa hak veto berada di tangan istrinya dan bukan struktur direksi, ruangan berubah menjadi tempat pengadilan tanpa hakim. Adrian menjawab dengan kata-kata yang disusun rapi oleh penasihat hukum, tetapi ia tahu sebagian dewan membaca rasa malu di balik kerapian itu. Bagas duduk tidak jauh darinya, tampak tenang setelah semalam terlihat hampir runtuh. Laras berdiri di sisi ruangan sebagai kepala komunikasi, sesekali menyisipkan penjelasan bahwa opini publik harus dikendalikan agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan. Adrian mendengar nada halus dalam ucapannya, seolah audit adalah sumber bahaya, bukan dokumen bermasalah itu sendiri. Ia mulai melihat pola, tetapi kesombongannya belum cukup hancur untuk mengakuinya.
Setelah rapat, Adrian memanggil Bagas ke ruang kerjanya. Aku ingin akses lengkap ke seluruh pembayaran Samudra Lestari. Bagas mengangkat alis, seolah tersinggung karena dipercaya terlalu sedikit. Semua sudah diunggah ke sistem, Pak. Kalau ada yang terlihat janggal, mungkin karena tim administrasi salah memasukkan kategori. Adrian memandangnya tajam. Seno menyebut tekanan dari atas. Bagas menghela napas panjang. Seno anak muda yang panik. Setelah Naila memberinya panggung, tentu dia ingin terlihat seperti korban. Nama Naila diucapkan dengan nada meremehkan yang dahulu mungkin akan membuat Adrian setuju. Tetapi kali ini justru mengganggunya. Aku tidak bertanya pendapatmu tentang Naila, ujar Adrian. Bagas terdiam sesaat. Perubahan kecil itu membuat udara di ruangan menegang. Selama bertahun-tahun, Adrian membiarkan Bagas bicara seperti tangan kanannya yang tak tersentuh. Kini batas mulai ditarik. Meski terlambat, Bagas menunduk hormat, mengatakan bahwa data akan dikirim sore itu. Tetapi saat ia keluar, wajahnya mengeras. Ia tahu Adrian belum sepenuhnya berpihak kepada Naila, namun cukup terguncang untuk menjadi berbahaya. Orang yang mulai ragu seringkali lebih sulit dikendalikan daripada musuh yang jelas. Di kantor firma, Naila menerima kedatangan 3 pegawai Mahendra Group yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka datang bergantian melalui pintu belakang, membawa flash disk, fotokopi memo, dan tangkapan layar percakapan yang menunjukkan adanya perintah informal untuk memundurkan tanggal dokumen. Seorang perempuan bernama Tania, staf pengadaan, bercerita bahwa ia diminta mencocokkan faktur dengan pekerjaan yang belum pernah dilakukan. Suaranya bergetar, tetapi matanya menyimpan kemarahan yang lama dipendam. Naila tidak mendesaknya bicara cepat. Ia memberi waktu, air putih, dan kepastian bahwa kesaksian tidak akan dijual demi sensasi. Setiap kisah yang masuk membuat peta di layar Rara bertambah rumit. Garis merah tidak lagi hanya menuju Samudra Lestari, tetapi juga ke perusahaan konsultan kecil, rekening escrow yang dibuka mendadak, dan pembayaran komisi yang disamarkan sebagai biaya studi kelayakan. Dimas menemukan satu pola penting, yaitu semua transaksi bermasalah terjadi setelah Laras mulai menangani komunikasi proyek dan Bagas mengubah struktur persetujuan keuangan. Naila menatap layar itu lama. Mereka tidak hanya mencuri uang, katanya pelan. Mereka menyiapkan kambing hitam untuk hari ketika kapal ini terbakar. Sore itu, Adrian datang lagi ke firma tanpa membawa rombongan. Wajahnya lebih tertutup daripada kemarin, tetapi langkahnya tidak seangkuh dulu. Naila menerimanya di ruang rapat utama, kali ini hanya ditemani Dimas. Adrian meletakkan amplop coklat berisi salinan akses sistem yang ia dapatkan dari bagian teknologi. Bagas mengirim data yang terlalu bersih, katanya. Aku minta tim lain menyalin log akses mentah. Ini mungkin membantu. Dimas menatap Naila sekilas. Itu langkah pertama Adrian yang tidak sekadar mencari keselamatan, melainkan memberi sesuatu yang bisa melukai lingkaran dekatnya sendiri. Naila membuka amplop, memeriksa beberapa halaman, lalu berkata, "Ini membantu, tetapi belum cukup." Adrian tertawa lelah, tanpa kesombongan penuh seperti biasanya. "Aku mulai berpikir tidak ada yang cukup bagimu." Naila menatapnya. "Yang cukup adalah kebenaran lengkap. Kamu hanya belum terbiasa dengannya, karena selama ini bawahanmu memberi versi yang membuatmu nyaman." Adrian menerima kalimat itu seperti menelan obat pahit. Ia ingin bertanya apakah Naila pernah masih mencintainya, tetapi ruangan itu terlalu penuh dokumen untuk pertanyaan yang egois. Lagi pula, ia takut jawaban jujur akan lebih melukainya daripada diam. Dimas memproyeksikan log akses di layar. Beberapa perubahan dokumen dilakukan pada malam hari menggunakan kredensial administratif dari komputer ruang komunikasi, bukan ruang keuangan. Adrian langsung tegang. Ruang komunikasi berada di bawah Laras. Naila tidak menjawab, memberi ruang bagi Adrian menyimpulkan sendiri. Pada layar, nama pengguna yang dipakai memang bukan nama Laras,
tetapi akses fisik tercatat melalui kartu tamu khusus yang hanya bisa dikeluarkan oleh kepala komunikasi. Adrian memandang data itu dengan wajah gelap. Selama ini ia melihat Laras sebagai orang yang membantunya mengendalikan dunia luar. Kini ia sadar mungkin dunia luarnya telah direkayasa untuk menutup pengkhianatan di dalam. Namun kebiasaan membela diri tidak hilang dalam sehari. Laras bisa saja tidak tahu kartunya dipakai, kata Adrian. Naila menutup map pelan. Bisa. Karena itu kita audit, bukan menghukum berdasarkan dugaan. Adrian merasa tersindir oleh keadilan kalimat itu. Ia sendiri pernah menghukum Naila di depan umum tanpa bukti apapun, hanya berdasarkan rasa malu dan bisikan Laras. Di kepalanya, adegan pesta kembali berputar. Tangannya yang mengarah ke pintu, wajah Naila yang tenang, bisik-bisik tamu, dan detik ketika nama Naila disebut sebagai pemegang kuasa. Rasa Hoihern tumbuh lebih berat, tetapi masih terikat gengsi. Malam itu, serangan terhadap Naila berubah lebih ganas. Sebuah video pendek dari pesta tersebar, hanya menampilkan Naila berdiri di hadapan Adrian sebelum keluar dari aula, dipotong sedemikian rupa seolah ia datang membuat keributan. Tidak ada bagian ketika Adrian mengusirnya. Tidak ada bagian ketika Horizon menunda tanda tangan karena hak veto Naila. Publik yang haus drama mulai membelah diri, sebagian mengejek Naila sebagai istri yang tidak tahu tempat, sebagian lain mencurigai ada potongan yang disembunyikan. Laras melihat angka penyebaran naik dan merasa sejenak bahwa kendali kembali ke tangannya. Naila menonton video itu sekali, lalu menyerahkan ponsel kepada Rara. Kita punya rekaman penuh dari hotel, Rara mengangguk. Ada, tetapi jika dirilis sekarang, mereka akan memindahkan perang ke urusan rumah tangga. Naila setuju. Simpan. Kita gunakan hanya jika diperlukan untuk membuktikan manipulasi, bukan untuk mempermalukan Adrian. Dimas terkejut sesaat. Setelah semua yang Adrian lakukan, Naila masih menahan bukti yang bisa menghancurkannya di mata publik. Naila menangkap ekspresi itu. Keadilan bukan kebalikan dari belas kasihan, Dimas. Yang penting, belas kasihan tidak boleh melindungi kebohongan. Di apartemen mewahnya, Laras menerima laporan bahwa video tersebut berhasil membuat opini bergeser. Ia menuangkan air mineral ke gelas kristal, lalu menatap Bagas yang duduk gelisah di sofa. Besok kita dorong Dewan meninjau ulang posisi Naila sebagai pemegang mandat kepatuhan. Bagas menggeleng. Tidak mudah, dokumennya kuat. Laras tersenyum dingin. Dokumen kuat bisa dikalahkan oleh ketidakpercayaan. Kalau Dewan percaya Naila punya konflik kepentingan, mereka akan mencari cara membatasi dia. Bagas memandang Laras dengan ngeri yang tertunda. Ia baru menyadari perempuan itu tidak hanya ingin selamat. Ia ingin menang dengan membakar seluruh jembatan. Keesokan harinya, undangan rapat darurat Dewan dikirim kepada Naila. Agenda resminya adalah evaluasi independensi mandat kepatuhan. Agenda sebenarnya sangat jelas. Mereka ingin menempatkannya di kursi terdakwa moral sebelum audit menyentuh orang yang tepat. Naila membaca undangan itu, lalu meminta Rara menyiapkan semua dasar hukum pengangkatan mandat. Dimas bertanya, apakah mereka akan membawa bukti transaksi juga? Naila menggeleng. Belum semuanya. Di rapat pertama, kita lihat siapa yang menyerang dengan argumen, siapa yang menyerang dengan fitnah, dan siapa yang terlalu banyak tahu tentang dokumen yang belum dibuka. Rapat berlangsung di ruang kaca Mahendra Group. Tempat kota terlihat kecil dan mahal di bawah sana. Naila datang dengan setelan hitam sederhana, membawa satu map tipis. Adrian sudah duduk di ujung meja, wajahnya sulit dibaca. Laras berada di belakang komisaris utama dengan tablet di tangan, tampak seperti staf pendukung yang polos bagi mata yang tidak terlatih. Bagas duduk dekat layar presentasi. Beberapa komisaris menyambut Naila dengan sopan kaku. Mereka pernah mengabaikannya sebagai istri pendiri generasi muda, tetapi kini mereka harus memanggilnya dengan sebutan kuasa kepatuhan.
Komisaris utama membuka rapat dengan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Naila menjawab tanpa membela diri secara emosional. Ia menjelaskan bahwa mandatnya dibentuk sebelum transaksi Horizon dibahas, ditandatangani oleh kreditor, pendiri, dan perwakilan dewan, serta dirancang untuk mencegah pengalihan aset tanpa pengawasan ketika perusahaan berada dalam risiko. Jika keberatan terhadap mandat ini baru muncul setelah audit menyentuh vendor tertentu, maka pertanyaan yang lebih tepat bukan mengapa saya punya kuasa, melainkan mengapa kuasa itu baru dianggap mengganggu sekarang. Ruangan hening. Adrian menatap meja, menahan sesuatu yang mirip kagum. Laras meminta izin berbicara, suaranya lembut namun tajam. Ia mengatakan bahwa publik melihat persoalan ini sebagai konflik rumah tangga, dan perusahaan harus mempertimbangkan dampak reputasi. Jika Naila terus berada di posisi penentu, Naila menoleh kepadanya. Reputasi tidak diperbaiki dengan menyingkirkan pengawas. Reputasi diperbaiki dengan membuktikan perusahaan tidak takut diperiksa. Laras tersenyum tipis. Ideal sekali Mbak Naila, namun pasar tidak selalu menunggu idealisme. Naila menjawab, pasar mungkin tidak menunggu idealisme, tetapi hukum menunggu bukti, dan bukti tidak peduli pada gaya bicara kita. Bagas kemudian menampilkan laporan yang menyebut semua transaksi vendor telah sesuai prosedur. Naila memperhatikan beberapa angka, lalu bertanya mengapa laporan itu memakai versi data yang dibuat 2 hari setelah pembayaran, bukan log asli saat persetujuan terjadi. Bagas menjawab bahwa pembaruan sistem menyebabkan perbedaan waktu. Naila membuka map tipisnya, mengeluarkan 1 halaman. Menarik, karena log asli menunjukkan perubahan dilakukan dari terminal ruang komunikasi pukul 2:13 dini hari, menggunakan akses administratif sementara. Apakah pembaruan sistem biasanya membutuhkan kartu tamu khusus dari divisi komunikasi? Laras membeku hampir tak terlihat. Adrian melihatnya. Ruang rapat berubah dingin. Bagas mencoba menjawab, tetapi suaranya kehilangan kekuatan. Naila tidak melanjutkan terlalu jauh. Ia hanya meminta dewan mencatat inkonsistensi tersebut dan menyetujui akses forensik digital. Komisaris utama yang semula ingin menekan Naila kini mulai menimbang risiko jika menolak. Adrian akhirnya berbicara. Saya mendukung akses forensik digital. Semua mata beralih kepadanya, termasuk Laras yang tampak tidak percaya. Adrian merasakan berat pilihan itu. Di satu sisi, ia masih ingin percaya bahwa ia tidak sebodoh yang terlihat. Di sisi lain, menolak bukti akan membuatnya lebih bodoh lagi. Setelah rapat, Laras mengejar Adrian ke lorong eksekutif. Kamu mempermalukan aku di depan dewan. Adrian berhenti. Aku hanya menyetujui audit. Laras menatapnya dengan mata basah yang dulu selalu berhasil membuatnya melunak. Setelah semua yang aku lakukan untuk perusahaan ini, kamu lebih percaya pada perempuan yang baru saja membuatmu terlihat lemah? Adrian hampir menjawab dengan kemarahan lama, tetapi sesuatu dalam dirinya menolak. Naila membuatku terlihat lemah karena aku memang tidak tahu apa yang seharusnya aku tahu. Kamu membuatku merasa kuat sambil menyembunyikan hal-hal yang seharusnya aku lihat. Kalimat itu membuat wajah Laras berubah keras. Air mata yang tadi siap jatuh menghilang seolah hanya alat yang batal digunakan. Hati-hati Adrian, kalau kamu berdiri di sisi yang salah, kamu bukan hanya kehilangan aku, kamu akan kehilangan perusahaan. Adrian menatapnya, merasakan ancaman pertama yang tidak lagi dibungkus kasih sayang. Ia sadar hubungan mereka selama ini dibangun dari pujian, kebutuhan, dan ambisi, bukan kejujuran. Namun kesadaran itu tidak otomatis membuatnya bebas. Ia masih punya rasa takut, dan Laras tahu cara memegang rasa takut itu seperti tali di leher. Di firma, Naila kembali memeriksa data forensik awal bersama Dimas dan Rara. Mereka menemukan sesuatu yang lebih serius daripada kontrak palsu. Ada rancangan dokumen jaminan yang belum ditandatangani, tetapi sudah disiapkan untuk mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada Adrian jika regulator menemukan pelanggaran.
Nama Laras tidak muncul sebagai penerima manfaat langsung, namun tanda koordinasi mengarah ke penasihat eksternal yang lama bekerja dengannya. Bagas tampak sebagai pelaksana keuangan, sementara seseorang lain mengatur narasi agar Adrian tetap percaya bahwa semua serangan berasal dari Naila. Rara menutup mulut, terkejut oleh kelicikan susunan itu. Mereka menyiapkan dia menjadi tameng, kata Dimas. Naila diam. Meski Adrian telah melukainya, mengetahui bahwa ia juga dimanfaatkan tidak memberi Naila kesenangan. Kesalahan Adrian nyata, tetapi pengkhianatan Laras dan Bagas lebih berlapis. Kirim temuan awal ke komite audit dengan status rahasia, katanya. Jangan beri Adrian salinan lengkap dulu. Rara menatapnya heran. Naila menjelaskan, aku harus tahu apakah dia akan memilih kebenaran ketika belum tahu bahwa kebenaran itu juga bisa menyelamatkannya. Jika ia hanya berubah karena takut menjadi korban, perubahan itu belum berarti. Malam kembali turun dan Naila pulang lebih lambat daripada semua orang. Di mobil, ia melihat kota lewat seperti pita cahaya yang basah oleh gerimis. Ponselnya menyala dengan pesan dari Adrian. Terima kasih untuk hari ini. Aku tahu itu tidak cukup. Ia membaca kalimat itu 2 kali. Ada sesuatu yang berbeda, mungkin karena untuk pertama kalinya Adrian tidak meminta apapun setelah mengirim pesan, namun Naila tidak membalas. Ia menyimpan ponsel dan menatap hujan. Penyesalan Adrian mungkin mulai tumbuh, tetapi kepercayaan yang ia hancurkan tidak bisa dibangun ulang dengan beberapa kalimat baik. Di tempat lain, Laras berdiri di ruang arsip pribadi Bagas, menatap kotak dokumen yang siap dipindahkan. Kita harus bergerak sebelum audit digital selesai, katanya. Bagas tampak ragu, kalau kita menghapus jejak sekarang, justru terlihat jelas. Laras mendekat, suaranya rendah. Kalau tidak, kita habis. Adrian mulai ragu, Naila terlalu dekat, dan Dewan mulai mencium darah. Bagas memandang perempuan itu, lalu akhirnya mengangguk. Mereka memutuskan memindahkan sebagian arsip lama ke gudang luar kota malam itu juga, tidak menyadari bahwa salah satu staf administrasi yang mereka tekan sudah memberitahu Dimas tentang gudang tersebut. Naila menerima pesan dari Dimas tepat saat mobilnya berhenti di depan rumah yang dulu ia bagi bersama Adrian. Ada pergerakan dokumen dari arsip ke gudang Cakra. Ia membaca pesan itu, lalu memandang rumah besar yang lampunya menyala hanya di ruang depan. Rumah itu pernah menjadi tempat ia menunggu, berharap, lalu perlahan berhenti berharap. Malam ini, ia tidak masuk. Ia meminta sopir memutar arah menuju kantor lagi. Dalam hatinya, kesedihan pribadi berdiri berdampingan dengan kewajiban profesional, tetapi kewajiban itu menang karena ada terlalu banyak orang yang akan terluka jika ia berhenti. Ketika mobil melaju kembali ke tengah hujan, Naila menghubungi Dimas. Jangan cegah mereka. Rekam jalurnya, amankan saksi, dan minta tim hukum menyiapkan permohonan penyitaan sementara. Suaranya tenang, tetapi matanya tajam memantulkan lampu jalan. Di belakang setiap fitnah, selalu ada ketakutan. Di balik setiap ketakutan, ada bukti yang sedang berusaha dikubur. Naila tahu permainan itu belum mencapai puncaknya. Namun malam ini ia mulai melihat arah akhirnya. Laras dan Bagas sedang bergerak bukan sebagai orang yang percaya diri, melainkan sebagai orang yang terpojok oleh kebenaran. Hujan belum berhenti ketika mobil Naila kembali menembus jalanan Jakarta menuju kantor Prameswari dan rekan, melewati lampu-lampu basah yang memanjang di aspal seperti garis nasib yang ditarik tanpa belas kasihan. Di kursi belakang, ia memegang ponsel dengan layar menyala, membaca pesan Dimas tentang pergerakan arsip dari gedung Mahendra Group ke gudang Cakra. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tetapi matanya menajam. Ia tahu orang bersalah jarang berlari tanpa membawa sesuatu, dan malam ini Laras serta Bagas akhirnya memperlihatkan arah pelarian mereka. Di kantor yang sudah hampir kosong, Dimas, Rara, dan 2 staf forensik digital menunggu dengan jaket masih basah. Layar besar menampilkan peta lokasi gudang Cakra,
di kawasan industri pinggir kota, lengkap dengan jalur kendaraan pengangkut yang terekam dari kamera lalu lintas. Naila melepas mantel, berdiri di depan layar, lalu meminta kronologi singkat. Dimas menjelaskan bahwa 2 boks arsip keluar melalui akses belakang gedung, memakai kendaraan vendor kebersihan yang ternyata sering mendapat izin khusus dari divisi komunikasi. Rara menambahkan bahwa izin itu disetujui melalui akun asisten Laras. "Jangan sentuh gudang tanpa dasar resmi," kata Naila setelah mendengarkan semuanya. "Kita tidak mengejar mereka seperti orang marah, kita menutup jalan keluar seperti orang yang mengerti hukum." Ia meminta tim menyusun permohonan penyitaan sementara kepada komite audit dan notifikasi kepada penasihat regulator pasar modal. Pada saat yang sama, Dimas menghubungi Seno dan Tania untuk memastikan tidak ada staf yang dipaksa lembur malam itu. Naila melihat wajah para stafnya satu persatu. Mereka lelah, tetapi tidak ada yang ingin mundur, karena semua mulai memahami bahwa kasus ini lebih besar daripada rumah tangga yang dipermalukan. Di ruang arsip pribadi Bagas, suasana jauh lebih panas. Bagas mondar-mandir, kemejanya kusut, sementara Laras berdiri dekat meja dengan ponsel di tangan dan wajah yang terlalu tenang untuk orang yang baru saja memindahkan dokumen berisiko. "Kita harus berhenti," kata Bagas akhirnya. Kalau mereka mengikuti kendaraan itu, semua justru terlihat seperti upaya menghilangkan bukti. Laras menatapnya dengan dingin. "Kamu baru takut sekarang? Ketika uang sudah berpindah, tanda tangan sudah dipalsukan, dan laporan sudah disesuaikan, jangan berpura-pura kamu hanya pegawai yang terseret." Bagas terdiam, karena Laras benar. Ia bukan korban, meski kini ingin merasa seperti korban. Keserakahan awalnya tampak kecil, bonus vendor, komisi konsultan, pengalihan biaya yang bisa disembunyikan dalam proyek besar. Namun setiap langkah memerlukan kebohongan baru, lalu kebohongan itu menuntut pengawal, saksi palsu, tekanan kepada staf, dan akhirnya rencana untuk mengorbankan Adrian. Laras lebih berani karena ia punya bakat melihat kelemahan orang. Ia tahu Adrian haus pujian, Bagas haus uang, dan Dewan haus stabilitas. Ia mengikat mereka dengan kebutuhan masing-masing sampai semua terlambat menyadari tali itu menjerat leher. Adrian baru mengetahui pergerakan arsip itu hampir tengah malam. Ketika seorang staf teknologi yang diam-diam, ia percaya mengirim pesan tentang akses tidak biasa di sistem gedung. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menjadi satu-satunya cahaya, sementara kota di luar tampak seperti lautan gelap. Nama Laras muncul lagi dalam laporan akses. Adrian menutup mata, merasakan kebodohan sendiri menekan dada. Ia teringat berapa kali Naila berdiri di depan pintu ruang kerjanya, mencoba bicara tentang Bagas, tentang risiko, tentang kebiasaan Laras memotong informasi. Saat itu, ia selalu menganggap Naila cemburu. Lebih mudah menuduh seorang istri daripada mengakui bahwa ia sebagai direktur utama tidak cukup teliti membaca perusahaan yang diwarisinya. Adrian mengambil ponsel dan hampir menghubungi Naila, tetapi jarinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia malu meminta perempuan itu menyelamatkannya lagi. Setelah beberapa detik, ia mengirim pesan singkat kepada Kepala Keamanan Internal, memerintahkan penyimpanan semua rekaman akses tanpa penghapusan. Ia tidak tahu apakah itu cukup, tetapi setidaknya malam itu ia melakukan satu hal tanpa menunggu Naila menyeretnya menuju kebenaran. Menjelang pagi, komite audit menyetujui permintaan Naila untuk membekukan Gudang Cakra sebagai lokasi pemeriksaan. Keputusan itu membuat seluruh jaringan yang berusaha memindahkan bukti terperangkap dalam wilayah hukum yang lebih sempit. Naila tidak tidur. Ia hanya mengganti kemeja, mencuci wajah, lalu memimpin rapat persiapan untuk pertemuan pemegang saham luar biasa yang akan digelar hari itu. Horizon Capital menuntut penjelasan resmi, Dewan meminta kepastian, dan media sudah mencium sesuatu yang lebih besar daripada konflik rumah tangga.
Panggung yang semula diciptakan Adrian untuk kejayaannya kini menjadi ruang pembuktian yang tidak bisa dihindari. Rapat pemegang saham berlangsung di auditorium Mahendra Group, lebih dingin dan lebih tegang daripada pesta hotel. Tidak ada musik, tidak ada sampanye, tidak ada kilau lampu yang bisa menyembunyikan wajah pucat para eksekutif. Para pemegang saham duduk berbaris, sebagian membawa pengacara, sebagian membawa kemarahan. Adrian masuk lebih dulu, mengenakan jas gelap tanpa senyum kemenangan. Beberapa orang berbisik melihatnya. Ia tidak lagi terlihat seperti pewaris yang tak tersentuh, melainkan seperti pria yang akhirnya memahami bahwa kursi tertinggi tidak membuatnya kebal dari akibat. Naila masuk beberapa menit kemudian bersama Dimas dan Rara. Ia tidak memakai gaun pesta, tidak membawa kemewahan, hanya setelan hitam dan map tipis yang sejak awal menjadi ciri ketenangannya. Namun seluruh ruangan menoleh. Kali ini bukan karena ia istri Adrian, melainkan karena semua tahu keputusan terpenting hari itu akan melewati suaranya. Laras duduk di sisi tim komunikasi, wajahnya rapi, tetapi matanya tidak pernah berhenti bergerak. Bagas duduk dekat meja direksi, tampak seolah semalaman umurnya bertambah. Mereka berdua masih berharap kekacauan bisa membuat orang takut melihat terlalu dalam. Komisaris utama membuka rapat dengan suara berat, menyatakan bahwa audit awal menemukan ketidaksesuaian yang harus dijelaskan sebelum investasi Horizon dapat dilanjutkan. Adrian diberi kesempatan bicara pertama. Ia berdiri perlahan, menatap layar kosong di belakang podium, lalu melihat ke arah Naila. Sebagai direktur utama, saya bertanggung jawab atas sistem yang memungkinkan kesalahan terjadi, katanya. Ruangan bergerak gelisah. Laras langsung menegang. Adrian tidak menyebut orang lain, tidak bersembunyi di balik bawahan, dan itu membuat sebagian orang terkejut. Namun Naila tetap diam, menunggu apakah tanggung jawab itu akan berhenti sebagai kalimat indah. Adrian melanjutkan dengan mengumumkan dukungan penuh terhadap audit independen dan perlindungan semua staf yang memberi kesaksian. Suaranya sempat bergetar ketika ia menyebut bahwa perusahaan tidak boleh menyelamatkan wajah dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Bagi banyak orang, itu terdengar seperti perubahan. Bagi Naila, itu baru permulaan yang patut dicatat, belum cukup untuk dipercaya. Laras meminta kesempatan memberikan pandangan komunikasi, tetapi komisaris utama menundanya karena agenda utama adalah temuan kepatuhan. Untuk pertama kalinya, panggung yang biasa ia kuasai tidak langsung membuka pintu. Naila berdiri setelah namanya dipanggil. Ia tidak membawa tumpukan dokumen tebal, hanya beberapa halaman ringkasan yang sudah disahkan komite audit. Temuan awal menunjukkan 3 masalah besar, katanya. Pertama, nilai kontrak vendor yang tidak sebanding dengan pekerjaan. Kedua, perubahan dokumen setelah proses persetujuan. Ketiga, upaya pemindahan arsip setelah audit diumumkan. Setiap kalimat disampaikan tanpa nada menuduh, tetapi justru karena itu ruangan mendengarkan lebih dalam. Ia menampilkan garis waktu di layar, dari pembayaran Samudra Lestari sampai akses malam hari dari ruang komunikasi. Bagas langsung mengangkat tangan, menyatakan keberatan bahwa data itu belum lengkap dan dapat menyesatkan. Naila mempersilakannya bicara. Ia menjelaskan dengan suara tinggi bahwa proyek sebesar itu wajar memiliki pembayaran kompleks, bahwa perubahan dokumen sering terjadi karena koreksi administratif, dan bahwa pemindahan arsip dilakukan untuk mencegah kerusakan akibat renovasi ruang penyimpanan. Beberapa pemegang saham tampak ingin percaya, karena percaya berarti harga saham mereka mungkin tidak jatuh terlalu dalam. Namun kemudian, Rara memutar rekaman izin kendaraan yang menunjukkan alasan pemindahan bukan renovasi, melainkan perintah pembersihan dokumen sensitif. Ruangan meledak dalam bisik-bisik keras. Bagas berdiri dengan wajah merah. Ia menuduh tim Naila melanggar privasi internal. Naila menjawab bahwa rekaman diperoleh dari sistem keamanan perusahaan atas izin direktur utama dan komite audit, lalu menampilkan nomor persetujuan resmi. Adrian menatap Bagas tanpa berkedip. Di wajahnya ada rasa marah,
tetapi juga luka karena akhirnya melihat bagaimana orang yang ia percaya berani berbohong di hadapan semua orang. Bagas melihat dukungan Adrian menghilang, dan pada saat itu ketenangannya retak. Ia mulai menyebut nama bawahan, sistem, vendor, apapun selain dirinya sendiri. Laras berdiri tiba-tiba. "Ini sudah berubah menjadi pengadilan sepihak," katanya. Suaranya tajam namun masih indah, dibuat untuk menarik simpati. Ibu Naila memegang kuasa hukum, status pernikahan dengan direktur utama, dan hubungan dengan investor. Bagaimana publik harus percaya bahwa semua ini bukan rencana pengambil alihan? Beberapa orang mengangguk ragu. Itu celah yang ia tunggu. Laras tahu bukti teknis membosankan, sedangkan kecurigaan pribadi mudah menjalar. Ia menatap Naila seperti menantang perempuan itu kehilangan kendali, berharap satu ledakan emosi akan mengubah fokus ruangan. Naila tidak memberinya hadiah itu. Pertanyaan tentang konflik kepentingan sah diajukan, katanya tenang. "Karena itu sejak awal semua keputusan saya dicatat, disalin kepada komite audit, dan tidak memberi keuntungan finansial pribadi kepada saya." Ia menekan tombol, menampilkan struktur mandat kepatuhan yang disahkan 2 tahun lalu. Namun pertanyaan lain juga sah diajukan. Mengapa Kepala Komunikasi mengeluarkan kartu akses malam hari untuk perubahan dokumen keuangan? Mengapa vendor yang dibela oleh tim komunikasi terhubung dengan rekening perusahaan yang menerima dana konsultasi pribadi? Dan mengapa video pesta disunting sebelum disebarkan kepada media? Wajah Laras memucat, tetapi ia cepat menahan diri. "Tuduhan itu berbahaya." Naila mengangguk. "Benar, karena itu saya membawa bukti, bukan bisikan." Dimas menyerahkan salinan laporan forensik awal kepada sekretaris rapat. Layar menampilkan pola penyebaran video pesta, akun pertama yang mengunggah, vendor komunikasi yang membayar kampanye opini, dan hubungan vendor itu dengan proyek Samudra Lestari. Naila sengaja tidak memutar video penghinaan Adrian secara penuh. Ia hanya menunjukkan metadata potongan yang membuktikan manipulasi. Adrian memahami pilihan itu dan merasakan malu yang lebih dalam, karena bahkan saat memiliki alat untuk mempermalukannya, Naila memilih membatasi diri pada kebenaran yang diperlukan. Laras berusaha tersenyum, tetapi bibirnya gemetar. Bagas menoleh kepadanya dengan tatapan marah, menyadari bahwa rencana komunikasi yang seharusnya menyelamatkan mereka justru menjadi pintu bukti baru. Komisaris utama meminta penjelasan Laras. Perempuan itu menjawab bahwa vendor komunikasi bertindak tanpa instruksi langsung, bahwa timnya hanya memantau krisis. Naila lalu menampilkan rangkaian pesan yang diperoleh dari saksi internal, berisi arahan untuk menaikkan narasi tentang istri ambisius dan konflik rumah tangga. Nama Laras tidak tertulis penuh, tetapi inisial, nomor perangkat, dan waktu pengiriman menyatu dengan akses kantornya. Adrian menunduk. Ia merasa ruangan berputar pelan. Setiap bukti bukan hanya menghancurkan Laras, tetapi juga menghancurkan gambaran dirinya sebagai pemimpin yang cerdas membaca manusia. Ia telah membiarkan perempuan yang memujinya menyerang istrinya, membiarkan direktur keuangan yang ia lindungi menekan staf, dan membiarkan perusahaan keluarga menjadi ladang permainan orang-orang yang tahu cara membelai egonya. Ia ingin meminta maaf saat itu juga, tetapi Naila sedang berbicara kepada pemegang saham, bukan kepadanya. Permintaan maaf pribadi tidak boleh mencuri tempat dari pertanggungjawaban publik. Bagas akhirnya kehilangan kendali. Ia berdiri dan berkata bahwa semua keputusan keuangan besar diketahui Adrian, bahwa tidak adil jika dirinya dijadikan satu-satunya penjahat. Adrian menatapnya dan berkata, "Jika ada persetujuan saya yang sah, tunjukkan. Jika ada tanda tangan saya yang dipalsukan, audit akan membuktikan. Tetapi jangan gunakan nama saya untuk menutup rekening yang kamu sembunyikan." Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Naila memandang Adrian sebentar. Ada perubahan nyata dalam dirinya, bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia mulai berani kehilangan citra demi kebenaran. Namun Laras tidak menyerah. Ia melangkah ke tengah ruangan,
Matanya berkilat oleh amarah yang sudah tidak bisa ditutupi. Kamu pikir mereka akan memaafkanmu, Adrian? Mereka semua ingin korban. Naila ingin terlihat mulia, Dewan ingin selamat, investor ingin pergi bersih. Pada akhirnya kamu yang akan mereka dorong ke jurang. Suaranya pecah antara ancaman dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya, pesona yang selama ini ia pakai runtuh, memperlihatkan ambisi yang telanjang. Naila tidak menyela. Ia membiarkan semua orang melihat sendiri wajah kekuasaan ketika tidak lagi memiliki panggung yang aman. Komisaris utama memerintahkan keamanan menjaga pintu dan meminta seluruh perangkat terkait diserahkan untuk pemeriksaan. Laras menolak, mengatakan ponselnya berisi data pribadi. Rara maju membawa surat persetujuan audit digital yang ditandatangani Dewan pagi itu. Bagas duduk kembali seperti orang kehilangan tulang. Para pemegang saham mulai berbicara keras, menuntut penangguhan jabatan, pelaporan kepada otoritas, dan kepastian bahwa investasi tidak sepenuhnya hilang. Revan dari Horizon Capital yang hadir sebagai pengamat akhirnya berdiri. Ia menyatakan bahwa Horizon belum menutup pintu, tetapi hanya akan kembali jika pembersihan dilakukan nyata. Itulah titik balik rapat. Bukan kemenangan manis, melainkan pembukaan luka yang harus dibersihkan meski menyakitkan. Naila mengusulkan 3 langkah: penangguhan Bagas dan Laras dari semua akses, pembentukan tim restrukturisasi independen, serta perlindungan formal bagi pegawai yang memberi kesaksian. Dewan menyetujui dengan suara mayoritas setelah perdebatan singkat yang pahit. Adrian mendukung semua poin itu, meski ia tahu dukungan tersebut berarti mengakui bahwa selama ini sistem di bawah kepemimpinannya rusak. Ia menandatangani keputusan sementara dengan tangan stabil, bukan karena tidak takut, melainkan karena akhirnya berhenti menjadikan takut sebagai alasan menunda. Setelah rapat selesai, Laras berjalan melewati Naila dengan wajah dingin. "Kamu menang hari ini," bisiknya. Naila menatapnya tanpa kebencian. "Tidak, hari ini orang-orang yang kamu tekan mulai menang." Laras tersenyum miring, tetapi tidak menjawab. 2 petugas keamanan menemaninya menuju ruang kerja untuk mengambil barang pribadi di bawah pengawasan. Bagas dibawa ke ruang lain untuk menyerahkan akses sistem. Tidak ada borgol, tidak ada adegan kasar, tetapi rasa jatuhnya kekuasaan justru terasa lebih keras karena berlangsung tertib. Orang-orang yang dulu menunduk kepada mereka kini melihat tanpa takut. Adrian menemukan Naila di koridor setelah semua orang bubar. Di luar kaca, senja menumpahkan warna kelabu ke gedung-gedung. Ia berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak yang dulu tidak pernah ia hormati. "Kamu bisa memutar video itu penuh," katanya pelan. "Kamu bisa membuat semua orang melihat apa yang kulakukan." Naila menoleh. "Aku tidak perlu mempermalukanmu untuk membuktikan Laras berbohong." Adrian tertawa kecil, pahit. "Aku mempermalukanmu tanpa alasan, dan kamu masih memberi batas." Naila memandangnya lama. "Batas itu untuk diriku, bukan untukmu." Kalimat itu menusuk, tetapi Adrian menerimanya. "Aku menyesal," katanya. "Kali ini tidak ada pembelaan setelahnya. Tidak ada karena aku tidak tahu, tidak ada karena aku marah, tidak ada karena Laras mempengaruhi aku." Hanya 2 kata yang berdiri telanjang di antara mereka. Naila memejamkan mata sesaat. Ia pernah menunggu kata itu bertahun-tahun, menunggunya di meja makan, di ruang tamu, di samping ranjang yang dingin. Sekarang kata itu datang ketika hatinya sudah terlalu lelah untuk merayakannya. "Penyesalanmu tidak menghapus akibatnya," jawabnya pelan. "Aku tahu," kata Adrian. Dan untuk pertama kalinya Naila merasa ia mungkin benar-benar tahu, bukan sekadar ingin dimaafkan. Namun pengetahuan itu tidak membuat luka berubah menjadi rumah. Mereka berdiri dalam diam. 2 orang yang persis berbagi janji, kini dipisah sejoleh semua hal yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Dari ujung koridor, Dimas memanggil Naila untuk panggilan dengan komite. Ia mengangguk, lalu hendak pergi.
Adrian tidak menahannya. Ia hanya berkata, "Aku akan mengikuti prosesnya." Naila berhenti sejenak. "Maka lakukan sampai akhir, bahkan ketika akhir itu tidak menyelamatkan kita." Malam itu, berita penangguhan Bagas dan Laras pecah ke publik melalui pernyataan resmi yang singkat dan hati-hati. Tidak ada drama rumah tangga dalam pernyataan itu. Hanya kepatuhan, audit, dan komitmen perlindungan karyawan. Namun di balik bahasa formal, orang-orang yang membaca tahu bahwa sesuatu yang besar telah runtuh di dalam Mahendra Group. Di kantor firma, Seno, Tania, dan beberapa pegawai lain mengirim pesan terima kasih kepada tim Naila. Ia membaca pesan-pesan itu dalam diam. Bukan rasa menang yang memenuhi dadanya, melainkan keyakinan pahit bahwa keberanian memang sering lahir setelah seseorang terlalu lama takut. Di apartemen yang mulai terasa asing, Laras menatap layar ponselnya yang disita salinannya, menyadari jaringan yang ia bangun sedang terbuka satu persatu. Bagas menghubunginya berkali-kali, tetapi ia tidak menjawab. Kesetiaan di antara orang-orang seperti mereka hanya bertahan selama keuntungan masih terbagi. Begitu bahaya datang, semua berubah menjadi beban. Laras memandangi pantulan wajahnya di kaca, masih cantik, masih anggun, tetapi untuk pertama kalinya tidak yakin keanggunan itu cukup untuk menyelamatkannya. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar, bukan menuju tempatnya, namun cukup membuat jantungnya terhenti sesaat. Naila pulang menjelang tengah malam, bukan ke rumah Adrian, melainkan ke apartemen kecil yang diam-diam ia sewa sejak beberapa bulan lalu ketika harapan pernikahannya mulai habis. Ruangan itu sederhana, dengan rak buku, meja kerja, dan jendela kecil yang menghadap pohon hujan. Ia melepas sepatu, duduk di lantai, lalu akhirnya membiarkan air mata turun tanpa suara. Bukan karena ia kalah, bukan karena ia takut, tetapi karena menjadi kuat sepanjang hari, selalu memiliki harga yang dibayar ketika tidak ada lagi mata yang menuntutnya tetap tegak. Di layar ponselnya, pesan Adrian masuk. "Aku akan hadir di pemeriksaan besok. Aku tidak akan menghalangi." Naila membaca, lalu meletakkan ponsel di sampingnya. Ia tidak membalas. Di luar, hujan akhirnya berhenti, meninggalkan kota yang berkilau seperti baru saja dicuci dari debu lama. Naila tahu masih ada bab terakhir yang harus dijalani, restrukturisasi, pertanggungjawaban hukum, dan keputusan tentang pernikahan yang tidak bisa lagi ditunda. Tetapi malam itu, ia memeluk lututnya sendiri dan bernapas pelan. Sebab bahkan perempuan paling kuat pun berhak beristirahat setelah menyelamatkan orang lain dari reruntuhan. Pagi pemeriksaan resmi dimulai dengan langit yang lebih terang daripada hari-hari sebelumnya. Tetapi di dalam gedung Mahendra Group, cahaya itu tidak membuat siapapun merasa lega. Para auditor independen datang membawa kotak perangkat, surat mandat, dan wajah tanpa ekspresi yang hanya dimiliki orang-orang yang terbiasa melihat kebohongan berpura-pura menjadi angka. Naila tiba bersama Dimas dan Rara, tidak sebagai istri yang pernah diusir, melainkan sebagai penjaga garis batas antara perusahaan yang masih bisa diselamatkan dan kehancuran yang pantas ditanggung oleh mereka yang memilih menutup mata. Adrian sudah menunggu di ruang konferensi utama. Ia berdiri ketika Naila masuk, sebuah kebiasaan sederhana yang dahulu tidak pernah ia lakukan karena merasa kehadirannya selalu lebih penting daripada siapapun. Naila melihat perubahan itu, tetapi tidak memberinya arti berlebihan. Perubahan yang sejati tidak lahir dari satu sikap sopan, melainkan dari kemampuan bertahan saat tidak ada penghargaan. Adrian menyerahkan semua akses yang diminta auditor, termasuk surel internal, rekaman rapat, dan persetujuan pembayaran. Tangannya stabil, namun wajahnya menunjukkan seseorang yang akhirnya paham bahwa keterbukaan bukan hadiah, melainkan kewajiban. Pemeriksaan berlangsung selama berjam-jam. Nama Bagas muncul di banyak jalur dana, tetapi bukan sebagai pelaku tunggal. Laras terhubung melalui vendor komunikasi, perusahaan cangkang, dan arahan kampanye yang sengaja menekan staf serta menggiring opini publik. Beberapa komisaris lama juga terseret karena menerima laporan ringkas tanpa bertanya,
selama laba kertas masih terlihat menguntungkan. Naila duduk di sisi ruangan, membaca setiap temuan dengan ketenangan yang membuat orang lain merasa dia sudah melihat reruntuhan itu jauh sebelum mereka menyadari dindingnya retak. Ia tidak bersorak ketika bukti menguat, sebab bukti itu berarti banyak orang telah terluka. Seno dan Tania memberi kesaksian di bawah perlindungan resmi. Seno berbicara dengan suara yang masih bergetar, tetapi kali ini matanya tidak lagi mencari pintu keluar. Tania menyerahkan salinan faktur lama yang ia simpan diam-diam di rumah, takut suatu hari namanya dijadikan korban. Ketika mereka selesai, Naila mengucapkan terima kasih dengan nada yang tidak dibuat megah, tetapi cukup untuk membuat keduanya merasa manusiawi lagi. Adrian menyaksikan semua itu dari ujung meja, dan rasa malu dalam dirinya berubah bentuk. Ia tidak lagi hanya malu karena dipermalukan, melainkan malu karena baru melihat keberanian orang-orang yang selama ini bekerja di bawah bayangan ketakutannya. Pada hari ketiga, komite audit mengeluarkan keputusan sementara. Bagas diberhentikan dari jabatan dan dilaporkan kepada otoritas terkait atas dugaan pemalsuan dokumen, pengalihan dana, dan tekanan terhadap bawahan. Laras juga diberhentikan dari seluruh fungsi komunikasi, aksesnya dicabut, dan keterlibatannya dalam manipulasi opini serta koordinasi vendor dimasukkan dalam laporan resmi. Beberapa komisaris diminta mundur karena lalai menjalankan pengawasan. Pernyataan publik disusun dengan hati-hati, tidak mengejar sensasi, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi berlindung di balik bahasa samar. Laras datang ke gedung pada sore ketika keputusan itu diumumkan, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengambil barang pribadi di bawah pengawasan. Ia mengenakan pakaian putih yang tampak sengaja dipilih agar terlihat tidak bersalah, tetapi matanya merah oleh amarah yang tidak lagi bisa dirias. Di lobi, ia bertemu Naila yang baru selesai memberi arahan kepada tim hukum. Orang-orang di sekitar mereka menahan napas, berharap ada ledakan terakhir. Laras tersenyum tipis dan berkata bahwa Naila mungkin memenangkan perusahaan, tetapi tetap kalah sebagai perempuan karena tidak bisa mempertahankan suaminya. Naila menatapnya dengan tenang. "Aku tidak kehilangan sesuatu yang harus dipertahankan sendirian," jawabnya. Pernikahan bukan panggung tempat seorang perempuan diminta berlutut agar laki-laki terlihat tinggi. Laras tertawa pendek, tetapi tawanya terdengar pecah. Ia ingin menyakiti Naila untuk terakhir kali, namun kalimat itu tidak menemukan celah. Naila tidak lagi berdiri sebagai istri yang menunggu pengakuan. Ia berdiri sebagai seseorang yang telah melewati penghinaan, fitnah, dan pengkhianatan tanpa menjual prinsipnya. Laras memalingkan wajah, lalu berjalan pergi bersama petugas keamanan, meninggalkan aroma parfum mahal yang tiba-tiba terasa kosong. Bagas berbeda. Ia tidak pergi dengan kepala tegak. Ia mencoba menawar, menyalahkan Laras, menyebut tekanan target, bahkan mengatakan bahwa Adrian seharusnya ikut bertanggung jawab karena tidak pernah memeriksa detail. Dalam beberapa hal, ia benar. Adrian memang bersalah karena lalai, arogan, dan membiarkan budaya takut tumbuh subur. Namun kesalahan itu tidak menghapus pilihan Bagas untuk mencuri dan menekan bawahan. Ketika tim hukum membacakan daftar bukti, wajah Bagas runtuh sedikit demi sedikit. Ia akhirnya duduk diam, seperti orang yang baru menyadari bahwa jaringan licik yang dibangun bertahun-tahun tidak lebih kuat dari satu rantai fakta yang disusun rapi. Setelah badai awal mereda, pekerjaan yang lebih berat justru dimulai. Mahendra Group harus direstrukturisasi, bukan hanya secara keuangan, tetapi juga secara moral. Naila memimpin penyusunan sistem pelaporan aman untuk pegawai, batas persetujuan pembayaran, dan kewajiban audit terbuka untuk proyek strategis. Horizon Capital menunda investasi selama 3 bulan, tetapi tidak menarik diri. Revan mengatakan bahwa keberanian perusahaan membersihkan diri memberi sinyal lebih baik daripada penandatanganan cepat yang menutupi kebusukan. Adrian menerima syarat itu tanpa membantah. Ia mulai belajar bahwa menyelamatkan perusahaan tidak selalu berarti terlihat kuat hari ini,
melainkan berani terlihat salah agar esok tidak hancur. Dalam rapat-rapat panjang berikutnya, Adrian sering melihat Naila bekerja dengan para manajer muda. Ia memperhatikan cara perempuan itu mendengar pertanyaan kecil tanpa merendahkan, cara ia menuntut data tanpa mempermalukan orang, dan cara ia menutup setiap rapat dengan keputusan yang jelas. Dulu Adrian mengira kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang takut tertinggal. Naila menunjukkan bahwa kepemimpinan juga bisa berarti membuat orang berani berkata jujur sebelum kesalahan berubah menjadi bencana. Pengetahuan itu datang terlambat, tetapi bukan berarti tidak berguna. Ia mulai memperbaiki cara berbicara, meminta laporan langsung dari level yang dulu tidak pernah ia temui. Namun setiap perubahan Adrian tidak otomatis menghapus jarak dengan Naila. Mereka tetap berbicara secara profesional, bertemu dalam rapat, bertukar dokumen, dan sesekali berdiri di koridor yang sama tanpa tahu harus mengisi sunyi dengan apa. Adrian ingin menanyakan kabarnya, ingin mengatakan ia tidur buruk, ingin mengaku bahwa rumah besar mereka terasa seperti ruang kosong yang dihukum oleh ingatan. Tetapi ia menahan diri. Ia mulai memahami bahwa penyesalannya tidak boleh berubah menjadi beban baru bagi Naila. Selama bertahun-tahun ia meminta perempuan itu memahami dirinya. Kini hal paling sedikit yang bisa ia lakukan adalah tidak meminta apapun. 1 bulan setelah pemeriksaan pertama, Dewan mengadakan pertemuan khusus untuk menetapkan kepemimpinan transisi. Beberapa pemegang saham mengusulkan Naila menjadi ketua komite strategi dan kepatuhan, dengan wewenang luas untuk mengawasi pemulihan perusahaan. Tawaran itu membuat ruangan hening, karena semua tahu posisi itu bukan sekadar jabatan, melainkan pengakuan bahwa perempuan yang dulu dianggap bayangan rumah tangga kini menjadi poros penyelamatan. Naila tidak langsung menerima. Ia meminta jaminan tertulis bahwa perlindungan pegawai dilanjutkan, audit tidak dihentikan saat media mulai bosan, dan struktur kuasa tidak lagi bergantung pada hubungan keluarga. Adrian mendukung seluruh syarat itu. Kali ini suaranya tidak membawa kebanggaan palsu, hanya ketegasan yang lebih bersih. Para komisaris baru menyetujuinya. Revan, yang hadir sebagai pengamat, menyatakan bahwa Horizon Capital bersedia membuka kembali pembicaraan investasi jika rencana pemulihan dijalankan selama 90 hari tanpa intervensi. Ketika rapat selesai, beberapa orang mendekati Naila untuk memberi selamat. Ia menerima dengan sopan, tetapi dalam hatinya ia tahu kemenangan ini bukan tentang kursi. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika Seno kembali bekerja tanpa takut, ketika Tania berani menolak instruksi gelap, dan ketika perusahaan belajar bahwa diam bukan lagi syarat bertahan. Sore itu, Adrian meminta Naila menemuinya di taman kecil belakang gedung, tempat yang jarang dipakai karena para eksekutif lebih suka ruang berpendingin dan meja mahal. Naila datang setelah memastikan tidak ada agenda mendesak. Taman itu basah oleh sisa hujan, daun-daun mengilap, dan suara kendaraan terdengar jauh seperti dunia lain. Adrian berdiri di dekat bangku batu, terlihat lebih tua daripada malam pesta, tetapi juga lebih manusiawi. Ia tidak membuka percakapan dengan urusan perusahaan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Naila bukan sebagai jalan keluar, bukan sebagai lawan, dan bukan sebagai istri yang harus kembali, melainkan sebagai seseorang yang telah ia lukai. "Aku minta maaf," katanya. "Bukan hanya untuk malam itu, untuk semua malam ketika kamu menunggu dan aku pulang membawa kemarahan. Untuk setiap kali kamu memperingatkan aku dan aku menyebutmu cemburu. Untuk setiap kali aku membuatmu merasa kecil agar aku bisa merasa besar." Naila mendengarkan tanpa memotong. Kata-kata itu datang lebih utuh daripada sebelumnya, tetapi tidak membuatnya lemah. Ia pernah membayangkan permintaan maaf kosa. Itu akan membuat hatinya pecah dan menyatu kembali. Ternyata hati yang terlalu lama menyembuhkan diri sendiri tidak selalu ingin kembali pada tempat yang pernah menghancurkannya. "Aku menerima permintaan maafmu," jawab Naila pelan. Adrian mengangkat wajah dan untuk sesaat harapan tampak di matanya. Naila melihatnya, lalu melanjutkan sebelum harapan itu tumbuh terlalu jauh.
Tetapi menerima maaf bukan berarti kembali. Aku sudah terlalu lama menjadi rumah bagi seseorang yang tidak pernah pulang dengan sungguh-sungguh. Sekarang aku ingin menjadi rumah bagi diriku sendiri. Adrian menutup mata, seperti seseorang yang akhirnya menerima hukuman yang pantas, tetapi tetap sakit ketika palu diketukkan. Ia mengangguk, lambat dan hancur, namun tidak mencoba membantah. Mereka membicarakan perceraian dengan cara yang tidak pernah mereka gunakan saat menikah, jujur, tenang, dan tanpa permainan kuasa. Naila tidak meminta lebih dari haknya. Adrian tidak mencoba membeli pengampunan dengan harta. Rumah besar akan dijual. Sebagian hasilnya disumbangkan untuk dana pendidikan anak pegawai Mahendra Group yang terkena dampak krisis. Cincin pernikahan yang Naila simpan di kantor akan dikembalikan bukan sebagai penolakan penuh kebencian, melainkan sebagai penutup bab yang pernah berisi cinta, kesalahan, dan pelajaran mahal. Di antara mereka, angin sore bergerak lembut, membawa kepergian yang tidak perlu berteriak. 3 bulan kemudian, Mahendra Group berdiri dalam bentuk yang berbeda. Tidak semua luka perusahaan hilang, tetapi sistem baru mulai bekerja. Laporan pelanggaran masuk melalui jalur resmi, beberapa proyek yang meragukan dihentikan, dan dana yang hilang sebagian berhasil ditelusuri. Horizon Capital akhirnya menandatangani investasi dengan syarat pengawasan ketat, kali ini dalam acara kecil tanpa panggung megah. Tidak ada lampu kristal, tidak ada tepuk tangan dibuat-buat. Tidak ada istri yang berdiri di pinggir ruangan menunggu diakui. Naila menandatangani dokumen sebagai pemimpin komite strategi, disaksikan orang-orang yang kini memahami nilai diamnya. Adrian berdiri di seberang meja, menandatangani bagiannya setelah membaca setiap halaman. Ia tidak lagi cepat mengangkat pena demi foto. Sesekali ia bertanya kepada tim hukum, meminta klarifikasi, dan mendengar sampai selesai. Beberapa orang menganggap perubahan itu terlambat dan mungkin benar. Tetapi ada keterlambatan yang masih bisa mencegah kerusakan berikutnya. Naila melihatnya tanpa rasa ingin memiliki. Ia berharap Adrian menjadi lebih baik, bukan agar mereka kembali, melainkan agar orang-orang di bawah kepemimpinannya tidak lagi membayar harga dari kesombongannya. Itulah bentuk belas kasihan terakhir yang bisa ia berikan. Pada hari perceraian mereka disahkan, hujan turun tipis di luar gedung pengadilan. Naila keluar lebih dulu, membawa tas hitam dan map kecil. Adrian menyusul beberapa langkah di belakang. Tidak ada wartawan, karena mereka memilih menyelesaikan semuanya tanpa kebisingan. Di tangga depan, Adrian berhenti dan berkata, "Terima kasih karena tidak menghancurkanku saat kamu bisa." Naila menatap jalan basah di depan mereka. "Aku tidak menyelamatkanmu, Adrian. Aku hanya menolak menjadi seperti orang-orang yang menyakitiku." Kalimat itu membuat Adrian menunduk, tetapi kali ini ia tidak merasa direndahkan. Ia merasa diajari. Naila berjalan menuju mobilnya, lalu berhenti sejenak ketika Seno dan Tania mengirim pesan di grup perusahaan, memberi kabar bahwa kebijakan perlindungan pegawai mulai dipakai oleh cabang lain. Ia membaca pesan itu dan tersenyum kecil. Senyum itu bukan milik perempuan yang menang atas suami, melainkan milik seseorang yang melihat benih kecil keberanian tumbuh di tanah yang pernah keras. Dimas, yang menunggu di dekat mobil, bertanya apakah ia siap menuju rapat berikutnya. Naila mengangguk. Hidupnya tidak berhenti di pengadilan, tidak berhenti di pesta, tidak berhenti pada penghinaan yang dulu tampak seperti akhir. Beberapa tahun kemudian, orang-orang masih membicarakan malam ketika Adrian Mahendra mengusir istrinya dari pesta dan hanya beberapa menit kemudian harus menunduk pada kenyataan. Namun bagi Naila, malam itu bukan pusat hidupnya. Itu hanya pintu yang terbuka dengan kasar, memaksanya keluar dari ruangan yang sebenarnya sudah lama tidak pantas ia tempati. Di balik pintu itu, ia menemukan bukan pembalasan, melainkan dirinya sendiri, lebih utuh, lebih tenang, dan lebih bebas. Ia tetap memimpin dengan tegas, tetap menolak kebohongan, dan tetap percaya bahwa harga diri tidak perlu diumumkan agar nyata.
Pada suatu sore yang tenang, Naila berdiri di balkon kantor barunya, melihat langit Jakarta berubah jingga. Di bawah sana, kota masih ramai, masih keras, masih penuh orang yang salah menilai orang lain dari pakaian, suara, atau posisi di samping seseorang yang berkuasa. Naila memegang secangkir teh hangat dan membiarkan angin menyentuh wajahnya. Ia tidak lagi menunggu siapapun memanggilnya masuk ke ruangan. Ia telah membangun ruangnya sendiri dengan pintu yang terbuka bagi kebenaran dan tertutup bagi penghinaan. Di dalam diamnya, ada kemenangan yang tidak membutuhkan saksi.